kepada poin akan adanya Tuhan katanya. Apa yang ada di atas muka bumi ini, kejadian yang ada di atambah muka bumi ini, itu selaras dengan adanya akal untuk sampai kepada Tuhan. 1 tambah 1 2, bukan kayak gitu kalau bahas. Kenapa juga larinya ke 1 tambah 1? Makanya ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya, ya, itu kan logika anak TK. 1 tambah harus mengenal Yesus. Allah Bapa di dalam Yesus. Allah Bapa di dalam Yesus punya kepala. Tuhan itu satu. Yang mana? Allah Bapa di dalam Yesus. Dasar penipu. Ya, ada namanya Bapa, ada yang keluar dari kubur, dan satu. Tuhannya Yesus itu cuman yang ada di langit. Nggak ada keluar dari rahim, nggak ada. Nggak ada keluar dari kubur. Tuhan itu bukan nggak Tuhan. bisa pakai logika akal manusia. Aduh, bahlulnya minta ampun. Tuhan itu bisa masa menjadi Tuhan tidak bisa dilogikakan nih? Pantas saja kau menyembah burung merpati. Pantas aja kau menyembah mayat. Lalu masukkan air di dalamnya. Ini secara ilmiah. Oke? Ini secara ilmiah. Oke? Secara akal. Kamu ambil air, itu terjadi. Tadi saya sudah serahkan samamu. Kamu ambil air, itu terjadi. Tadi saya sudah serahkan samamu. Tinggal otakmu aja. Tadi saya sudah serahkan samamu. Tinggal otakmu aja. Karena kau manusia tanpa kepala. Tadi sudah kuberikan contoh. Namanya sinting gila. Manusia. Pantas aja. Kemudian kau itu jadi Kristen. Pantas, wajar. Karena kau memang tidak berakal. Orang berakal itulah yang sampai kepada Tuhan. Yang berakal itu tidak akan pernah nggak pakai akalmu. Sama seperti kalau kau melihat sapi dan kau katakan itu adalah seekor kucing. Bisa. Kenapa? Karena kau nggak pakai akal. Sedangkan orang beragama dengan agama yang benar, dengan belalautan. Nabi Musa mendapatkan ilham wahyu. Wahai Musa, bentang Nabi Musa begitu kucluk. Makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing, supaya otakmu itu berfungsi. Tuhan, itulah akal dipakai untuk mencari Tuhan kita, untuk menemukan Tuhan kita. Pantas aja kau tidak sampai kepada Tuhan. Ternyata kau tidak pakai akal. Anak orang pun kau sembah. Makhluk keluar dari kubur pun kau tuhankan. Setan pun datang kau tuhankan juga. Kenapa? Rupa-rupa khususnya ada untuk disinkronkan dengan sampai kepada poin tertinggi, sampai kepada pencipta langit dan bumi. Yang membedakan antara kita dengan bebek, hari ini manusia juga tidak menyembah kepada, mematikan akal. Nah, jadi jangan salah kalau saya katakan kalian pernah menemukan Tuhannya yang bernama Allah. Lumpuh berarti pribadimu kan? Makanya yang kuserang pribadimu. Ini pernyataan pribadimu. Sejak Nabi Muhammad sebenarnya yang kuserang pribadimu. Ini pernyataan pribadimu. Sejak Nabi Muhammad SAW, mereka umat Islam tidak pernah menemukan Tuhannya. Itu ungkapan pribadimu. Maka saya katakan secara pribadi, you itu tidak berakal. Kawan-kawan sini ada. Saya mau tanya sama Bang Sihan, yang menimbulkan rasa ketakutan menurut Bang Suma siapa itu? Yang menimbulkan rasa ketakutan? Kamu ingin mengatakan bahwa itu setan gitu? Baca Lukas. Mana ada sosok yang memberi ketakutan itu iblis. Oke. Baca Lukas 20. Kamu berdiskusi atau kamu disipak? 151. Bawa Al-Quran, bawa Al-Quran. Hei. Lukas 24 nomor 37. Mereka melihat Yesus dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Yesus hantu? Mengira itu apa mengira? Ya mengira, menyangka setan. Berarti Yesus di situ apa? Berarti Yesus di situ apa? Berarti bukan setan kan? Bukan setan, tapi di situ nampak seperti apa? Kamu belajar bahasa Indonesia enggak? Kelihatan Yesus seperti apa di situ? Ya. Seperti setan? Kamu tadi sudah menjawab mengira.
Kepada siapakah kita harus takut kata Yesus? Justru alo SWT menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang berbicara di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya, itu siapa? Jawab. Ya. Mengadakan permusuhan antara itu siapa itu? Dan keturunan dan siapa yang mengadakan? Siapa yang mengadakan permusuhan itu, Bung? Siapa? Ya itu yang menghancurkan kepala ular. Iblis itu. Saya tanya. Saya ulang. Dengar. Aku akan mengadakan permusuhan. Itu siapa? Lanjut, selesaikan. Enggak, saya ulang. Aku akan mengadakan permusuhan. Pertanyaan saya, siapa aku di situ? Kejadian 3:15. Siapa? Siapa aku di situ? Kepala ular itu. Siapa aku di situ? Bukan ke situ. Aku. Kamu itu balik Alkitab. Aku akan mengadakan permusuhan. Pertanyaan saya, siapa aku di situ? Ya. Jadi siapa kamu kasus Kejadian 3. Yang saya tanya, iblis diremuk. Aku tidak tanya itu. Saya tidak tanya karena itu, Allah bro. Itu mengutus iblis. Saya tidak tanya itu, bro. Yang saya tanya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dia. Siapa aku di situ yang mengadakan permusuhan? Itu tertulis dalam Kejadian berapa? Kamu kan gak tahu Alkitab. Baru mau tanya Islam itu kan masuk neraka. Gak ada sejarah itu masuk surga. Allah Akbar, Masya Allah. Menolak Yesus itu binasa kekal di neraka. Yang diusir Yesus, yang memanggil dirinya Tuhan itu siapa? Ya. Kamu buka Matius 16. Yang diusir Yesus, nggak usah terlalu jauh. 23. Ingat ya, tadi di Kejadian 3 nomor 15, kamu dipijak sama kitabnya orang Yahudi. Itu iblis. Aku akan mengadakan permusuhan. Yang mengadakan permusuhan itu siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu baca itu di Kejadian berapa? Saya tidak tanya itu. Iblis itu. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. Dosa-dosa itu. Saudara, ada nabi yang mengalahkan. Saudara, yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, siapa yang mengadakan permusuhan antara manusia dengan setan? Siapa? Siapa? Itu pertanyaan saya. Gak bisa, ilmumu belum sepadan. Bagaimana saya mau cara Adam keturunannya dengan keturunan iblis? Jawab. Aku akan menyembah iblis. Penyembah mayat. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Aku maki juga rupanya kau kan? Mayat itu Islam, menyembah mayat Muhammad. Enggak ada yang menyembah Nabi Muhammad, Bahlul. Saya tanya samamu di Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan wanita tersebut. Pertanyaan saya, aku di situ siapa? Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tidak seperti kau. Kau menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Udah diam dulu. Biar kukuliti dulu yang satu ini. Sabar dulu, bro. Pelan-pelan. Ganti-gantian Bang Jordan, ganti-gantian. Tunggu giliran. Memang saya adalah dokter ahli, tapi kalau pasiennya berebutan, saya juga nggak bisa yang mana mau kusuntik mati, yang mana tidak. Sabar. Nggak mungkin hadapi dua-dua. Ganti-gantian ngomong ya. Dokter ahli manapun tidak bisa menyembuhkan pasien sekaligus. Nah, sekarang dalilnya Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan, aku yang menciptakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dengan keturunan dia yang iblis ini. Pertanyaan saya, siapa aku yang menciptakan permusuhan tersebut? Jawab. Oke. Kamu selalu menyatakan bahwa orang Kristen itu mencuri kita. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Saya tidak tanya itu. Ini bukan gereja. Pasienku yang lulusan SMP ya, nggak tahu cara diskusi. Saya tidak tanya itu yang saya tanya. SMP, Siapa yang mengadakan, yang menciptakan permusuhan antara manusia dengan iblis? Itu yang saya tanya, Cak Kangkung. Jawab.
Tahu dia Bang, bukan Bang tahu. Manusia palsu. Wujud manusia tapi tipikal yang keluar dari mulutnya seperti kambing. Pakai otak lu, pakai otak, pakai akal tuh dikasih sama Tuhan tuh. Jangan justru orang yang keluar dari kubur kau sembah. Itu kau jawab tuh Kejadian 3 juga kumpul gimana? Iblis yang diremukkan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sang penyesat tua ini, yang saya tanya, siapa yang menciptakan permusuhan di situ? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sudah. Makanya kurangi kau itu makan babi, kurangi supaya otakmu itu jangan kayak babi. Kamu juga jangan makan onta. Onta itu tidak ada orang makan onta, orang Indonesia mana ada makan onta. Haram. Tidak ada, nggak ada kemudian. Tidak ada itu, nggak ada di Islam haram onta, nggak ada. Nggak pernah aku makan onta, oi. Kau jawab dulu. Siapa yang mengadakan permusuhan tersebut? Jawab. Gantian. Ya kan gantian, makanya aku tanya, suruh dia jawab. Ayo. Oh, suruh si Jordan. Ya kau coba jawab Jordan. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ Jordan? Siapa yang menyembah mayat? Bahlulnya minta ampun. Tuhan itu tidak punya kompromi. Yang menyembah mayat itu kau. Sama siapa? Yohanes 20, Maria pagi-pagi datang ke kuburan mencari mayat Tuhanmu Yesus. Astagfirullahaladzim ya Allah yang Karim. Hari Minggu mayatnya keluar dari kubur, kau sembah. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus. Dengar saya bacakan dalil. Dengar wahai pasien-pasienku, dengarkan. Dengarkan wahai pasienku. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah anak Maria menjadi mayat agar dia keluar dari kubur untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Baca itu. Baca. Sudah diajarin pada saya menyembah batu, percaya Nabi. Siapa juga yang suruh kau menyembah batu, Bahlul? Enggak ada yang suruh kau menyembah batu. Sedangkan Kolose 2 nomor 9 Paulus mengajarkan bahwa seluruh tubuh Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Nah, tubuh Kristen ada batu sakar namanya. Orang Cina menyebutnya batu lase. Nah, itu yang kau sembah, kucluk. Jangan kau lari kemana-mana. Itu kamu setuju betul apa? Jangan lari kemana-mana. Pertanyaan kita. Ini mungkin batu itu. Tadi dia bilang dari ini Bunda Maria. Jangan kau bawa-bawa Bunda Maria ke sini. Iya, jangan kau bawa Bunda Maria, dihajar kau. Jangan kau bawa-bawa Bunda Maria, nggak bagus. Itu nggak sopian. Mari diskusi sehat. Jangan karena kalian itu kalah argumentasi, karena kalian itu tidak berakal. Jangan menghujat. Islam itu tidak ada dalam catatan sejarah. Taurat dan Injil yang nggak ada. Ya. Islam itu ya terlempar dia kena tuh. Jangan bawa pasukan Romawi lah, gila kalian nih. Banyak kali pasukan Romawinya di sini. Ya, jadi bagi teman-teman ya, jangan bawa-bawa Katolik, nggak baik. Nanti ngamuk teman-teman Katolik, kami lagi yang dituduh mengadu kalian, ada-ada aja. Ya, assalamualaikum buat teman-teman Muslim yang baru hadir. Ada Bang Peta, ada Bang Andre MP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan bagi Muslim, tolong ya, yang teman-teman Muslim tarik dulu permintaannya karena kita bingung. Kalau sudah sebanyak ini nanti HP akan hang, dan kalau HP hang nanti kita susah untuk memoderasi diskusi ini. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga ini kita live kan di Jadid HMC ya. Akhirnya setelah sekian lama Jadid HMC nggak pernah live, kita live kembali di YouTube Jadid HMC. Oke, silakan Bang Andre, ada yang mau disampaikan? Iya, tadi gue mau menyampaikan lagi tadi kan apa namanya tentang masalah Bang Zuma tadi loh. Sekarang kan Otennya lagi goreng-goreng Bang Zuma nih. Ya kan, ada walaupun sedikit kesalahan digoreng. Oh, bukan ikan goreng lagi, bukan ikan yang digoreng. Bukan ikan goreng lagi, dia udah kayak gimana gitu loh. Itulah rasa ketakutannya dengan Bang Zuma, makanya mereka tuh mencari apa ya? Bagaimana Bang Zuma ini jatuh, bagaimana Bang Zuma ini terpuruk, ya. Makanya lagi debat kayak begini langsung ditombak segala macam, langsung diiniin. Jadi ya kayak gitu. Udah banyak sekali rasa ketakutannya mereka dengan Bang Zuma.
gitu. Tadi gue mau menyampaikan aja bahwa apa namanya si Metraton itu tuh ya kan bikin si botak. Ya kan dia goreng-goreng katanya ini Bang Zuma ini ngasih ayatnya salah-salah, bukan salah gitu karena di apa namanya digoreng-goreng gitu. Saya udah bikin VT-nya. Itu tapi kita bersyukur. Tapi kita bersyukur berkat Metatron Dr. Richard mualaf ya. Ya, saya mau juga ucapkan terima kasih buat Metatron. Berkat Anda Dr. Richard mualaf. Gini Bang Zul, itu juga gue mau ngomongin. Sebenarnya si Richard Lee itu waktu diskusi sama Don Ditan, inget nggak? Iya, sama si Metatron. Itu sudah mualaf. Itu kita udah tahu. Jadi udah setahun yang lalu dia mualaf sebenarnya. Ya, gara-gara mendengarkan penjelasan dari teman-teman Coten yang tidak masuk di akal, menguatkan dia untuk keluar. Iya, itu akhirnya dia keluar gara-gara si botak itu ngomong begitu. Itu benar. Gara-gara Metatron itu memang betul dia mualaf. Itu tapi udah setahun yang lalu. Jadi bukan karena kan orang-orang memframing Dr. Richard Lee gara-gara lagi ada kasus masalah kayak gini-gini dia untuk supaya aman dianya masuk jadi mualaf. Oh enggak, itu udah setahun yang lalu, itu ada gue videonya. Pengakuan Dr. Richard Lee jangan sampai dipublikasikan dulu pengakuan Dr. Richard Lee segala macam, nanti gue publikasikan. Ada si Don Ditan juga punya kok. Itu sama gua, ada guanya. Ya, aku juga tahu itu. Aku dikasih tahu sama Ko Dondi. Ya, jadi bagi teman-teman kita harus berterima kasih dengan hadirnya coten-coten yang lucu-lucu ini, karena berkat mereka makin banyak orang yang menggunakan akal dan tersadarkan. Ya, sekali lagi saya mewakili teman-teman muslim mengucapkan terima kasih buat Metatron dan orang-orang seperti Bang Jordan Marpaung ini. Ya, Bang Zuma lagi nyari akun yang masih bisa dipakai, saking banyaknya yang ditombak dalam beberapa hari terakhir. Ya, mungkin dari Bang saya mau sampaikan. Oke, ini si Won dari tadi nggak ada ngomong, kita turunin. Untuk Bang Zuma kita sisain satu ya. Terus Bang Diu monitor. Bang Dewa. Ya, bagi yang muslim tolong ya, soalnya nanti saya susah naikkan Bang Zuma karena di sini sudah ada 60-an permintaan. Ini dari tadi saya hapus. Capek juga loh hapusin permintaan gini. Oke, Bang Zuma sudah masuk. Mari diskusi baik-baik. Gak usah kesurupan. Patahkan argumentasi saya dengan ilmu. Jangan dengan kebencian. Ayo. Pertanyaan saya masih sederhana kali. Aku akan mengadakan perjanjian. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu wahai Adam dan keturunan si ular. Yang mengadakan permusuhan, yang menciptakan permusuhan dari sejak semula itu siapa? Jawab dengan jujur. Itu pertanyaan. Ayo. Mana ini? Cik tahu, jawab. Dijawab. Ayo kawan. Ya silakan. Kamu menjawabnya keturunan iblis diremukkan oleh Yesus. Apa nyambungnya ke sana coba? Ya, terus siapa yang dinubuatkan? Yang saya tanya bukan masalah nubuat. Yang mengadakan dan yang menciptakan permusuhan di situ itu siapa? Ya, terus siapa yang mau hadir? Yang ya, kan? Itu ditulis Kejadian 3:15 itu siapa? Aku aja lah, jujur aja lah, kan sudah tertulis ya, Tuhan lah. Berarti itu Tuhanmu enggak? Allah itu. Itu Tuhanmu enggak? Kutanya dulu, itu Tuhanmu enggak? Yang akan datang itu Tuhanmu tidak. Kepala itu kan ular kan? Itu. Itu kan? Kutanya samamu, itu Tuhanmu enggak? Yang menciptakan kejahatan itu Tuhanmu enggak? Ya mau nggak mau buah si malakama nih ya. Ayo, Tuhanmu enggak itu yang menciptakan kejahatan di situ? Sudah bagus-bagus Adam
dibuat bermusuh dengan ular. Siapa yang menciptakan kejahatan? Tanya dulu samamu. Yang menyesatkan tadi itu siapa? Kau kan bertanya, Tuhannya umat Islam itu penyesat. Nah sekarang saya tanya, siapa yang menciptakan kesesatan di situ? Tuhanmu kan? Oke, sejak Nah, Tuhanmu kan? Allah SWT menciptakan iblis, berarti Allah SWT menciptakan dosa. Ini sudah bagaimana mungkin ada dosa kalau iblis dan manusia tidak bermusuhan, Kuclo? Yang mengadakan Iblis permusuhan di masuk sini tadi siapa? Islam. Hadits Sayyid Muslim 50:35. Iblis masuk Islam. Kamu masuk Islam. Bahlul. Iblis. Sekarang pertanyaan saya, kau akui enggak bahwa yang menciptakan kejahatan di sini adalah Tuhanmu? Kau akui enggak? Yang menciptakan kejahatan Allah SWT. Jadi ada dua Yang Tuhan gitu. kompromi dengan dosa. Berarti kau sudah akui bahwa Allah SWT itu ada? Ya, coba saya bicara. Kamu Berarti kau akui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Allah SWT mengutus setan. Allah SWT memelihara setan. Ya. Dalilnya Siapa dong. yang bisa Dalil dong. mengutus setan? Dalil Bukan dong. Dalil dong. ajarnya Dalil. setan. Dalil. Yang bisa Udah, kalau kau cuma ngomong kayak gitu, ini jelas-jelas sudah dinyatakan dalam kitab yang kau imani. Tuhanmu menciptakan kejahatan. Yesaya 45 nomor 7. Aku Ini bukan menimbulkan permusuhan dan kebencian. ini sebenarnya bukan Tuhanmu, tapi kitabnya orang yang kau pakai. Tapi nggak apa-apa Aku supaya kau itu menimbulkan sadar. permusuhan dan Dengar, kebencian sampai dengar. akhir zaman. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan kebaikan dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat dan menciptakan semua itu. Itu pernyataan siapa? Yesaya 45 nomor 7 itu siapa itu? Di Al-Quran dikatakan Itu Al-Quran. Al-Quran. adalah terang dunia. Yesaya 45 nomor 7 ini, di situ mengatakan apa? Akulah yang menciptakan semua itu. Kejahatan aku yang ciptakan. Ini kok penakut sih diskusi. Semua Yesaya 45 nomor 7, siapa yang menciptakan? semua room saya masukin penakut semua. Ombak lagi Bang Zuma. Emang kampret ini orang-orang nih. Wih, ngeri pasukan Ngeri. Pasukan penombaknya makin hari makin banyak, guys. Ngeri. Itulah rasa kalian itu gila hebat ya. Kalian hebat kalian. Kalian tuh hebat sekali. Ngeri. Segitu takutnya kalian dengan Bang Zuma. Teman-teman, kita kasih waktu yang lain bicara, baru gantian. Bukan kita mau bicara sendiri. Iya, masalahnya abang ditanya A, abang jawabnya C, bang. Kita bingung gitu. Yo, kamu tahu nggak kejadian 3:15 berbicara tentang apa? Coba Ya, jawab. silakan. Ya kamu sendiri nggak tahu. Kamu mau menafsirkan menurut pikiran kamu yang nggak ngerti apa-apa. Apakah Anda nggak menafsirkan sendiri? Apakah Anda tidak mentafsirkan sendiri? Iya, saya menafsirkan apa coba? Saya menafsirkan Oke, aku bilang gini ya. Kejadian 3:15. Di situ kan dikatakan aku akan mengadakan permusuhan. Ya, aku itu siapa? Itu yang ditanya Bang Zuma. Aku itu siapa? Tuhanmu. Ya Tuhan. Oke, kenapa Tuhanmu membuat permusuhan? Kenapa nggak membuat perdamaian? Permusuhan itu kepada iblis, kepala ular itu. Dia akan meremukkan kepala ular itu, iblis itu. Oke, yang ditanya Bang Zuma, kenapa nggak dibikin perdamaian? Kenapa nggak dibikin ayatnya? Aku akan mengadakan perdamaian antara engkau. Saya jelaskan ya ayat itu, Kejadian 3 ayat 3 dulu, kita larinya ya. Tuhan berbicara kepada Adam, semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan, sebab bila kau memakannya maka kau akan mati. Ya gentle sedikit lah, nggak usah pakai tombak begitulah orang-orangmu itu. Pakai otak lah. Siapa yang main tombak? Ya nggak tahu lah itu orang-orang. Saya nggak tahu sekali. karena, Takut sekali karena gitu. Ucapan kalian yang nggak benar itu. Apa yang nggak benar? membuat Apa yang nggak kalian benar? tombak. Pertanyaan Bang Zumba juga sebenarnya nggak ini kok. Nggak bukannya mau menyerang segala macam, sesuai dengan apa yang tertulis. Sesuai ya kan, dengan apa? Dia tahu Alkitab dari kenapa mana? Tuhanmu itu menciptakan kebencian? Kan begitu pertanyaannya. Bahkan Kalau lu Tuhan sendiri kita mau yang lu sendiri ngomong. menimbulkan permusuhan dan kebencian. Al-Maidah Sendiri 64 bicara adalah bahwa SWT. Allah SWT. Nah, yang mau framing siapa? Ya coba kamu Kau diri sendiri, dirimu sendiri. Kan kau diri sendiri, dirimu sendiri. Kan Tuhanmu ciptakan sesuatu yang ada.
ada, sesuatu yang tidak ada, apakah bisa menciptakan sesuatu yang ada? Bahwa itu siapa? Tuhan saya nggak ada, tuyul. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Kau katakan Tuhan saya tidak ada kan barusan? Jadi apapun yang tertulis di Al-Quran itu anggap tidak ada karena kau memahami Tuhan saya nggak ada. Sekarang saya bacakan. Iya, karena tidak ada ya. Diam kau. Dengar. Nanti kutunjukkan bahwa kau penyembah iblis. Sabar. Dengarkan. Gak ada, Yesus itu kudus. Saya nanti buktikan kalau kau itu penyembah setan. Sabar dulu. Sabar. Yang mau duduk cantik. Ketakutan siapa? Sabar dulu. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kutanya dulu samamu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 nomor 3. Pertanyaan saya. Apakah iblis itu sesuatu? Jawab. Jangan kau lari, ku cakar mukamu nanti. Anak Ifrit, kau lari kemana? Anak setan kau lari. Yohanes 1, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Segala yang dijadikan itu adalah berasal dari Dia. Kutanya dulu samamu. Mana Dia? Naikkan. Saya belum kasih bukti kalau yang disembah keluar dari kubur itu setan. Naikkan. Kabur dia. Ganti Ginting. Oke. Sama Jordan dan Las. Aduh. Iya. Jadi teman-teman sekalian, utamanya apologet pemula, kalau Anda ditanya siapa yang menciptakan iblis, menurut Yohanes 1 yang menciptakan iblis itu Yesus. Dalilnya Yohanes 1 nomor 3. Saya bantu jawab, Bang. Sabar dulu. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Tuh. Apakah iblis itu menciptakan iblis adalah Tuhannya Kristen? Di sini kasih. Apaan yang mana? Lah, kok yang menciptakan jahat begini, Bang? Lah. Bukannya dialah yang menciptakan ini kan segala sesuatu. Pertanyaan saya, yang menciptakan setan siapa? Dengar dulu penjelasannya. Pertanyaan Jadi kalau saya, di dalam keimanan Kristen sesuai dengan pandangan Alkitab, iblis itu tadinya itu adalah maling menguasai surga. Kemudian dia dihukum. Hukum dijatuhkan. Nah, itulah yang dan malaikat itulah yang sekarang itu menjadi iblis. Karena apa? Perilaku dan perbuatannya tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan diciptakan iblis. Tadinya dia malaikat seperti itu. Dan memang yang diciptakan malaikat itu dengarkan. Tuhan. Gantian. Dengarkan. Gantian kita. Semua dengarkan. Iblis asalnya dari malaikat. Itu menurut pengakuan saudara. Malaikat ini bisa tidak kemudian dia menjadi jahat kalau tidak ada yang menciptakan kejahatan? Jawab. Ya, jadi baik manusia maupun malaikat. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan malaikat untuk sebagai alat Tuhan untuk kemuliaannya. Tidak seperti manusia menciptakan misalnya ya untuk memenuhi segala keinginan manusia diciptakanlah robot. Itu kan memang secara komputerisasi, memang disetting. Pertanyaan saya, jadi bisa dulu, bisa tidak malaikat jatuh kepada kejahatan kalau kejahatan itu tidak dicipta? Tidak bisa kan? Pertanyaan saya, siapa yang menciptakan kejahatan? Jawab. Kejahatan itu tidak pernah dicipta, tetapi Tuhan kata siapa kejahatan tidak pernah dicipta? Kata siapa? Segala sesuatu itu karena segala sesuatu saya kasih dalil. Oke, baik. Teman-teman izinkan beliau untuk baca Yesaya 45 nomor 7. Silakan. Oke, saya baca. Ya. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Nasib malang yang diplesetkan oleh lembaga Kristen ini bahasa Ibraninya apa? Itu sudah sulit itu, Bang. Kalau kamu merasa lebih pintar daripada terjemahan LA itu
Sudahlah, kamu jangan Iblis itu kan kerjanya menyesatkan. Roh itu artinya kejahatan dan yang menciptakan gelap dan itu berbeda ya, jelas lah kalau nasib mujur. Ya, saudara, di situ katanya nasib yang tidak mujur ya malang. Kata yang lain. Dengar. Sebenarnya nasib mujur itu adalah tipuan lembaga Kristen. Oke? Bahasa Ibraninya di situ adalah shalom. Itu kan menurut shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Damai. Terus ra artinya jahat, keburukan. Damai dan keburukan, baik dan buruk. Yang menciptakan buruk, yang menciptakan roh kejahatan itu siapa? Tuhanmu. Berdasarkan pengakuan kalian punya Bible ini. Meskipun agama Yahudi yang punya buku. Yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap dan yang menjadikan shalom. Dan yang menciptakan roh kejahatan. Belajar dong. Jangan mau ditipu terus dengan lai. Belajar. Di sini sangat jelas diterangkan Yesaya 45. Tuhanlah yang menciptakan kedamaian dan Tuhan juga yang menciptakan kejahatan. Malaikat yang jatuh disebabkan karena ada potensi jahat. Karena si jahat itu telah dicipta oleh yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu berkuasa menciptakan segala sesuatunya. Kebaikan, keburukan, kejahatan. Semua dicipta oleh. Jangan sosok cantik kalian. Kalau tidak ada kejahatan diciptakan oleh Tuhan, maka Yesus tidak akan pernah mati dibunuh oleh tentara Romawi. Kenapa? Siapa yang mau jahat, bro? Berterima kasihlah kepada jahat. Karena berkat adanya jahat yang dicipta, kamu mendapatkan Tuhan keluar dari kubur. Paham sampai situ? Coba kalau tidak ada jahat, tidak ada kejahatan, bagaimana Yesus mau mati? Siapa yang mau bunuh? Orang semua baik-baik kok. Orang Roma tidak akan membunuh Yesus. Orang Farisi tidak akan kemudian melakukan tipu muslihat. Mereka tidak akan melakukan saksi-saksi palsu. Kenapa? Tidak bisa jahat. Kenapa? Karena tidak ada jahat dicipta oleh pencipta. Paham sampai situ? Berterima kasihlah kepada si jahat. Karena si jahatlah kalian menerima Tuhan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Oke? Udah paham sampai sini? Kalau paham kita naik level nih, levelnya kita naikkan. Gantian bicara. Kamu mau gantian bicara? Ya udah, silakan. Ingat ya. Yesaya 45 nomor 7. Kejahatan diciptakan oleh Tuhan. Jangan kau bantai itu. Silakan. Oke, iya. Jadi yang pertama terkait dengan Yesaya 45 ayat 7. Itu tidak ada di situ ditulis kata kejahatan. Jadi lawan kata daripada mujur, lawan kata dari terang gelap, lawan kata dari mujur ya berarti malang. Bapak, ya kan? Malang itu apa? Malang itu apa? Kondisi apa itu? Error kau memang. Itu kan satu kondisi, bukan perbuatan. Kondisi itu bisa tercipta karena ada potensi, betul? Kalau kejahatan itu perbuatan. Kejahatan itu ada karena ada potensi itu kan? Malang itu kondisi, misalnya karena kondisi itu tercipta karena ada yang mengadakan, bukan? Ya enggak lah loh, orang miskin kondisi malang juga kan bisa dikatakan. Apa karena ada yang menciptakan itu? Ya enggak lah ya, karena memang dia mau miskin, dia enggak mau kalau kaya. Kalau kemiskinan itu tidak diciptakan, apakah ada orang yang miskin? Ya kemiskinan itu kan berbicara dengan jumlah harta kan ya. Kalau dia memang Astagfirullahaladzim. Inilah kalian keterbatasan pengetahuan. Kemalangan itu tetap ada kondisi. Segala sesuatu itu dicipta. Malang, jujur, bahagia, senang, sedih, itu semua adalah ciptaan. Kondisi-kondisi itu dingin, panas, sejuk, itu semua ciptaan. Saya kira kau tuh paling tidak pintar dikit lah cuma. Bagaimana kau mau mengatakan kalau malang itu diciptakan dari kejahatan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu kenapa saudara? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini itu ciptaan Tuhan. Nasib mujur, nasib. Kamu mengatakan bahwa malang, kondisi malang itu karena suatu kejahatan. Kamu ingat narasimu. Saudara, tidak ada kejahatan kalau tidak dicipta.
Kamu jangan berbelit-belit lagi. Tadi bahasa Kamu yang jangan berbelit-belit. Jangan kau tutupi otakmu dengan lemak babi. Ya, lemak babi sehat ya daripada kau lemak sapi itu bikin perut itu. Kau percaya nggak? Kenapa kau bangga loh? Kenapa kalian bangga dengan lemak sapi, lemak kambing? Padahal itu yang bikin awal mula stroke. Itu hasil penelitian loh, lemak babi. Alhamdulillah. Dengar. Lemak malu sendiri kan? Lemak sapi itu tidak memiliki DNA yang mirip dengan manusia. Sedangkan babi, DNA-nya menurut penelitian itu 90% kemudian DNA babi sama seperti DNA manusia. Dengan kata lain, setiap kau makan babi sama halnya kau makan manusia. Jadi kau ini boleh diidentikan dengan pemakan manusia. Udah, diam. Diam. Sekarang kembali kepada Yesaya 45 nomor 7. Sekarang kembali ke Yesaya 45 nomor 7. Tuhan menciptakan kemalangan. Betul? Mana dalilnya Tuhan menciptakan kemalangan cuma? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Berapa kali saya harus sampaikan kepada kalian? Yesaya 45 nomor 7 jelas tertulis di situ. Dan menciptakan nasib malang. Oke, saya ikuti penyesatan Babel. Mengikuti nasib malang. Sekarang nasib malang ini diciptakan atau tidak? Di mana dalilnya nasib malang diciptakan? Yesaya 45 nomor 7, wahai pemakan manusia. Kau tanya lagi satu kali, ku lempar kau sepatu. Lawak Islam ini ya. Jadi begini Bang, dengar. Biar saya jawab ya terkait dengan Yesaya 45 ini. Seperti ini Bang. Jadi Tuhan sudah mengatur dengan begitu baiknya ciptaannya. Tapi dia mengatur juga dengan semuanya, dengan melengkapinya kehidupan ini dengan adanya nasib malang. Betul? Iya, hujan begitu. Panas. Itu kan terjadi secara otomatis kan setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi berserta dengan matahari dan lainnya. Mengenai takdir, nasib, mujur dan malang, itu juga Tuhan kan sudah mengatakan bagi orang yang mau bekerja keras, maka kemujuran yang akan menghampirinya. Jadi itu memang kodrat, bagian itu memang ciptaan. Tetapi ya secara otomatis begitu dong. Iya. Ya memang begitu dong. Dari tadi orang yang bermalas-malasan memang itu ada ayatnya, maka yang datang kepadanya nanti gitu dong. Apakah itu coba dari di tadi kamu sehat kayak gini kan bagus. Ya memang itu benar, tapi kalau kamu bilang kejahatan iblis diciptakan oleh Tuhan, dalam perspektif kekristenan itu tidak, karena Tuhan dalam pandangan Kristen itu tadi saudara, Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya malaikat yang jatuh menjadi iblis, betul? Iya, sehingga dia disebut iblis, betul? Iya kan, bukan diciptakan kan sifat keiblisannya seperti kamu. Sekarang begini, kamu kan punya sifat keiblisan. Itu kan sekarang begini, saudara. Sekarang begini, saudara. Kalau tidak ada jurang, apakah manusia ada yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Kalau jurang itu tidak dicipta, apakah ada manusia yang akan jatuh ke jurang? Jawab. Pakai otakmu ini. Sekarang waktunya otakmu berfungsi. Kalau Tuhan tidak menciptakan jurang, apakah akan ada manusia jatuh ke jurang? Jawab. Aceh, jawab silakan. Tidak diciptakan, ada manusia yang bakal mulai. Dengan pembahasan kita ada tidak diciptakan, malaikat akan jatuh. Tidak diciptakan, malaikat akan jatuh kepada kejahatan. Kejahatan itu tidak pernah diciptakan. Kejahatan itu tidak pernah diciptakan. Tapi itu secara otomatis. Jurang itu kejahatan iblis. Apakah kejahatan itu sesuatu? Macet internasional. Kamu menggiring pertanyaannya, mencoba untuk mencari analogi itu tidak pas. Sesuatu apakah termasuk kejahatan? Jawab. Di situ kan, di dalam pernyataan Tuhan Yesus itu, jawab dong. Dia nggak jangan malu mengakui kebenaran. Hei,
Di sini kita tidak sedang ingin siapa menang siapa kalah. Kita ingin di sini semuanya mendapatkan edukasi. Apakah kejahatan itu sesuatu? Jawab. Itu tidak masuk dalam konteks pernyataan daripada Yesus untuk itu. Enggak masuk dalam konteks itu. Iblis tidak akan mungkin membuka identitasnya sebagai iblis, Bung. Iblis selalu menampakkan dirinya seperti malaikat. Itulah yang terjadi hari ini. Di dalam kitabmu jelas dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu dalil. Tapi kan dangkal Apakah sekali cara kejahatan? berpikirmu. Segala sesuatu yang dimaksud itu kan penciptaan langit dan bumi, manusia. Segala sesuatu kok tafsirnya penciptaan langit dan bumi manusia. Kenapa larinya tafsirannya gitu? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini dalilnya kok kamu muntahin sendiri sih? Tapi kejahatan, kamu cari ayatnya di mana? Di situ ada tertulis kalau kejahatan. Jangan cari dalilnya. Saya tadi sudah tunjukkan Yesaya 45 nomor 7. Itu kejahatan. Itu kemalangan yang dimaksud di situ. Tertulis jelas Bisa kemalangan, tidak? tapi kamu menafsirkan Bisa sendiri. tidak? Coba kau tunjukkan bahasa Ibraninya, coba. Saya mau tahu. Silakan. Terus hebat bagaimana kamu bisa menafsirkan bahasa Ibrani? Coba. Kamu merasa diri lebih hebat untuk menafsirkan bahasa Ibrani ke Indonesia bagaimana ini? LAI. Enggak. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu, saudara. Saudara, jangan begitu. Kalau Anda mau meninggalkan kebinatangan menuju kemanusiaan, kamu tunjukkan sertifikat kelulusan bahasa Ibranimu, coba. Kalau begitu kau tunjukkan juga Yesus sertifikat ketuhanannya, ada nggak? Saudara, kalau begini. Tuhan, kalau apakah kitab Yesaya ini aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Jujur dulu, silakan. Saya 1 menit bicara. Namanya iblis, susah. Iblis itu diajak diskusi berakal. Pembicaraan saya. Enggak, saya bertanya samamu. Kamu mengakui tidak bahwa Yesaya itu bahasa Ibrani? Mengakui. Nah, sekarang Ibraninya di situ apa? Oke, sekarang saya mau bertanya. Akui, saya cuma bertanya di situ. Ibrani atau bukan? Kamu on cam. Mana saya tidak kelulusan perlu bahasa Ibranimu? itu, bro. Jangan cari itu. Jangan jadikan itu alasan. Kamu terlalu jadi sombong. Seolah kamu lebih bisa bahasa Ibrani daripada tim LAI. Saya tidak mengatakan saya lebih hebat. Saya cuma bertanya, apakah Yesaya itu aslinya Ibrani? Betul atau betul? Betul. Bisa bahasa Ibrani enggak? Kamu saya tidak bisa bahasa Ibrani. Bukan masalah bisa atau kenapa kamu komentari tafsiran ini? Kenapa kamu komentari? Bahlul, menafsirkan dengan baik. Anak setan, ini kan bahasa Ibrani. Jadi supaya kita tahu apa terjemahan aslinya, kita tengok aslinya. Astagfirullahaladzim. Kok malah tanya identitas, legalitas? Apa sih ini orang? Kita kan mencari kebenaran ini. Yang kita tanya, apakah Yesaya ini menggunakan bahasa Ibrani? Kalau mengatakan iya, kalau kamu sudah mengakui, kalau kamu sudah mengakui bahasa Ibrani, kalau kamu sudah mengakui bahasa Ibrani, tolong. Ya sudah, Edis, kau akui tidak bahwa Yesaya 45 kau berani nggak ngadepin saya? Kau berani nggak diskusi sama saya? Berani, Edis. Kenapa dibisukan? Berani, Edis. Berani, Edis. Enggak. Sekarang kau akui tidak? Yesaya 45 nomor 7. Kan kalian bisukan kenapa? Saya jambak, Dis. Bukan kau minta naik. Kau nggak minta naik, kau jambak. Iya. Kenapa kalau saya naik kok dibisukan? Saya tanya dulu. Udah sekarang ini aja. Kau atur waktunya diskusi 1 lawan 1, berani nggak? Yesaya 45 nomor 7 itu kau diskusi 1 lawan 1, berani nggak? Ayo, pakai waktu, berani nggak? Bahlul, ngapain kau datang sini ngatur-ngatur, Bahlul? Ngapain kau ngatur-ngatur di sini? Ini sementara berlangsung perdiskusian. Yesaya 45 nomor 7 Ibrani atau bukan? Kenapa kalian kasih turun coba? Nenekmu kiper. Paulus kau naikkan ke sini. Yang penting mau diskusi sehat.
Kau bilang Yesaya 45 nomor 7 ini itu bahasa Ibrani atau bukan? Sebagai bukti. Ada berapa takut. Di situ dijambak, bukan dia anak sendiri. Paham? Ya, kenapa diturunkan? Kenapa diturunkan? Ya karena udah ditanya sama Bang Zuma, tapi pertanyaannya itu aja. Nomor 7 itu Ibrani atau bukan? Zuma dia akan Ibrani, kalau cara diskusinya. Kalau Ibrani, tunjukkan Ibraninya di situ kata apa yang muncul. Ibrani. Astagfirullahaladzim. Ngoceh aja, bingung aku ya. Kenapa kalau ditanya tuh ngoceh? Bukan jawab. Lagi aku nengok kalian, nggak berani kalian diskusi. Yesaya 45 nomor 7 itu Ibrani atau bahasa Indonesia? Nggak berani. Itu tadi saya sudah jelaskan, Zuma. Nggak berani mulu. Nggak berani apa, bro? Nggak berani apa? Gue tanya, nggak berani apa? Bang Zuma nggak berani diskusi. Itu tadi ini siapa diskusi? Sama siapa? Ini ngajak diskusi sama kalian. Edis TV. Loh, Edis tadi dijambak ke sini. Ya, bukan begitu. Kenapa diturunkan? Edis itu menghujat. Ketika Zuma tahu dan ada dia di luar negeri, tujuannya menghujat. Dia di luar negeri. Kalau ada apa-apa dia bebas. Itu. Kalau mau offline berani nggak? Offline dengan saya berani nggak? Saya biayai dia. Berani nggak? Berani nggak? Saya yang biayai langsung. Ketemu di Jakarta, tempat netral. Berani nggak? Yang dia itu penghujat, bro. Dia itu penghujat. Ketemu di Singapura, kamu berani merusak. Berani. Mau di Singapura juga berani. Itu dia mau merusak kesatuan, persatuan bangsa kita. Jangan diikuti itu orang di luar negeri dia, jangan. Sekarang pertanyaan saya, sertifikat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kamu bilang kan terjemahannya kan nggak seperti itu. Bukan, mungkin benar. Oke lah, mungkin benar. Tolong tunjukkan original teksnya coba. Legalitas, kemampuan berbahasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udahlah, kamu turunlah bro. Kamu turun jadi waras. Saya berusaha membuat kau sehat, membuat kau waras dari kegilaanmu. Kamu nggak mau, ya sudah. Ngapain saya harus bertahan? Lu bukan anak gue kok. Lu bukan adik gue. Lu mau masuk neraka selama-lamanya, ya silakan. Tugas saya udah selesai. Dibilang tunjukkan original teksnya. Jangan. Karena kalau muncul original teksnya, ketahuan kalau Tuhan menciptakan kejahatan. Bahlul. Bagaimana mungkin malaikat jatuh kepada sesuatu kondisi jahat kalau Tuhan tidak menciptakan potensi itu bisa merasakan sedih, merasakan riang, gembira. Karena Tuhan menciptakan semuanya. Ini malah Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Lalu yang menciptakan kejahatan siapa? Ada pencipta lain selain Tuhan? Bahlul. Dia itu mengakui ya kan zaman dulunya itu adalah Ibrani, tapi dia tidak mau mengakui isinya gitu loh Bang Zuma. Ya, apa artinya? Kan gitu. Malah ditanyaan masalah sertifikasi Bang Zuma, legalitas Bang Zuma bisa bahasa Ibrani. Urusannya apa? Sekarang kau baca, nggak usah ya namanya. Gua baca bahasa Ibrani nggak perlu harus ada legalitasnya. Kan aneh. Iya, kecuali mengaku pakar kayak Edis tuh mengaku pakar. Kalau mengaku pakar baru harus ada sertifikat dong. Ini lucu. Edis yang dijambak, ya kan? Kesannya kayak dia yang mau naik. Lu juga aneh-aneh aja sih Jul pakai ngejambak si Edis. Dia goreng. Tapi kita maklumi aja Aki udah tinggal yang sakit-sakit. Tinggal yang gitu-gitu lagi. Sampar itu penyakit apa sih? Pes. Sakit apa? perut. Oh, bukan tipes, pes dia. Yang dari apa? Dari tikus ya. Klam. Tapi waktu itu kan mereka punya roh yang bisa menyembuhkan. Nggak ada KKR waktu itu. Ada itu nyembuhinnya dipasung aja udah cukup. Ya kan digorengkan sama Zuma ngomongnya berani nggak 1 lawan 1, berani nggak 1 lawan 1, kan pertanyaannya begitu mulu. Iya, zaman dulu Edis masih mending ya. Sejak di luar negeri jadi kayak gini. Waktu di Indonesia masih mending dia guys. Sejak di luar negeri jadi ya mentang-mentang bebas menghujat. Ya kalau kita kan nggak boleh. Jadinya senang. Kayaknya tuh udah kayak yang pinter lo Dis. Gaya lu, aduh dari zaman dulu tuh kagak berubah lu. Kayak gaya yang sok pintar kau. Kalau mau apa namanya suruh ketemu mau nggak? Nggak mau toh? Tanya apa, jawabnya apa? Ada Ginting, gimana Ginting?
Assalamualaikum Bang. Atau mau? Hah? Boleh siap Bang. Oke, kita nyari Oten lagi. Hanzo, gimana kabar? Hanzo. Assalamualaikum. Baik, Bang. Halo. Oh, ini Hanzo beda ya? Ini Hanzo Muslim. Dan itu Jordan udah naik, kenapa turun lagi? Saya tahu. Hanzo. Oh, Hanzo ini Muslim loh. Aku pikir ini Hanzo yang Enggak, kalau itu nggak pakai nama Hanzo lagi kayaknya dia. ya, ini ada Eva Mariam yang dari tadi komplain-komplain di live chat juga. Kenapa Bang? Bu. Halo Bu Eva Mariam. Ya. Ini typing doang. Bingung aku lihat Bani typing. Oke, kita coba lihat Christine Solikati. Bayar 10 Bulan depan ya. Oh, Iya, jadi Ketahuan lu, rajin Des. dia. Lagi rajin debat. Sombong dia sekarang. Bis. ngomong ya. Sombong. Ya, mungkin silakan dari Christine. dari Christine. Halo, assalamualaikum. Jumanya udah Siapa yang panggil? Itu Bang Zuma dia. nggak mau diskusi sama Bang Edis. Ya, Gimana? khusus Edis. Yuk, mari diskusi. Khusus Edis. Ayo, langsung diskusi hari itu juga. Nggak usah bacot kemana-mana. Jadi biar lu menilai nih. Bagaimana? Biar tahu ilmunya Edis tuh kayak gimana. Gue udah tahu, bro. Kita udah tahu Edis udah berapa tahun yang lalu. Gue udah tahu dia tuh gimana. Nggak, di mana kan nanti Nombak sana nanti nombak sana sini. kalian Ini aja gini kan, Juma ini kan kemarin framingnya undang semua pendeta Indonesia saya hadapi katanya. Edis saja dia nggak berani gimana? Beda Edis sama pendeta. Undang semua pendeta Indonesia saya hadapi katanya. Edis saja dia nggak berani gimana? Beda Edis sama pendeta, bos. Ini penghujat. Lah, jangan Itu ilmunya apa? Beda Edis sama sama pendeta. Makanya Bedakan apa kalau apakah ketika di gereja Anda tidak ada pendeta bisa Edis gantikan? Di gereja Anda tidak ada pendeta bisa Edis gantikan? Iya. Bisa. Tunggu. Bisanya Ya udah besok gereja Anda kalau pendeta Anda sakit perut, Anda tidak ada kualitas Edis. Kualitas dia begitu. Nah, makanya buktikan kualitas. Ya mana dia nya? Panggil Itulah ini. aku Banyak bilang, kali cakap kok. ya kalau lomba hujan nggak cocok sama Bang Zuma. Kalau mau lomba hujan itu Makanya kalau dia sama menghujat, turun Polres boleh. langsung. Dia sama menghujat, turun Polres boleh. langsung. Ya, kalau sama Kores cocok. Oke, kita cari. Kalau lomba hujan mending Dia menghujat langsung turun, tidak apa-apa. lihat Ya, menghujat dengan dalil Cuma, panggil Kores. karena sudah ada pernyataan Juma. Naikin aja, naikin. Naikin Edis, naikin. Waalaikumsalam. Naikin Edis sekarang, naikin. Edis dong. Ayo, naikin. Edis dong. Oke. Bang Juma, Bang Jul izin ya. Dia sama gua berdua ya. Oke. Hujat-hujatan Nah, sama ini gua ya. dong, seru. Ya, baik. Ya makanya kalau Naikin. Dewa cocok. Bukannya apa-apa Naikin. ini. Dari zaman WA, Dari zaman WA screenshot, itu orang itu betul. Dari zaman WA. nggak pernah mau Edis, jawab Bang pertanyaan. Udah Edis, jam naik udah dong. Kau diam Jordan. Wah, Sampai 15 menit saya nunggu sampai 15 menit saya nunggu sampai 15 menit, sungguh terlalu si Banyak Julius cakap. takutnya sama saya. Cakap. Udah, kapan diatur saya diskusi sama guru Sekarang kalian? nih sama Ya, sekarang diatur aja, yuk, coba semua Iya. berani nggak? Kalau nggak apa-apa, cuma dibantu satu malam praise 2, 3, 4. Ya Oke, Allah, ya Rabbi. kalian semua lawan saya satu orang, syaratnya satu aja, jangan dibisukan dan jangan ditendang, gimana?
Sanggup? Ngapain kalau gitu? Diskusi yang bagus saja. Dibicarakan gimana? Loh, saya sudah mengajak 1 lawan 1, dia nggak berani. Gimana? Ente itu dari zaman WA Dis. Ente tidak pernah mau jawab pertanyaan. Yang saya cari itu guru kalian. Ini siapa ini? Kalau takut bilang Diam. kalau takut. Diam, coba diam. Takut ya? Pantaskan diri kau untuk melawan Bang Juma. Lewati Bang Dewa dulu. Lewatin Bang Ya, Dewa sama dulu. Dewa aja. Mau saya putarkan videonya dia nantangin saya. Putarkan. Oke, saya putarkan. Baik, putarkan juga videonya Bang Jo kalau dia mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Putarkan videonya. Kita Kita putarkan sama-sama video putarkan. bagaimana si Juma menantang saya, tapi giliran didatangi dia membisu. Bang Juma Baik. Udah Mak. Bang Jo, putarkan Dengarkan videonya ya. Bang Jo. Dengarkan. Mudah-mudahan oten-oten semua paham kalau Edis di sini. Jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Keren kali ya. Untuk berbicara. Keren kali ya. Putarkan dulu Bang Jo. Gantian ya. Edis, kesempatan medis. Putarkan dulu Bang Jo. Kemudian. Nah, sekarang saya sudah datang nih. Kenapa guru kalian kok diam? Baik, coba, masih hidup. Bang Jo. Lagi ada telepon ya. Tolong diputar dulu. Tunggu. Sebentar. Inilah kualitas kau Jordan. Didatangi. Inilah Kenapa cuma diam? Bang Juma, Iya, izinkan Mas Dewa. Dewa. Biarkan Dewa. Bang Juma, Iya, izinkan Mas Dewa. Dewa. Biarkan Dewa. Kau jangan mengolok-olok. Sejak ya. kapan Kita saya diskusi menista? secara ilmiah. Sejak kapan saya menista? Kamu jagonya. Silakan tentukan. Kamu jagonya. Silakan tentukan tema. Silakan. Bang Silakan. Bang Juma Silakan. sama Dewa. Sekali. Udah. Bisu-bisukan. Kamu tentukan tema yang paling kau kuasai. Silakan. Awas kalau kau menghujat, kuinjak leher. Kau kuasai. Silakan. Awas kalau kau menghujat, kuinjak lehermu ya. Sejak Silakan. kapan saya menghujat? Gak usah berat-berat. Di mana ada nub? Kenapa Nabimu bilang nub? Kenapa Nabimu bilang buat tanda kenabian tompel? Bahwa Tertulis di mana? menurut Al-Quran bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan Enggak ada. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Ayo. Takut. Kitab mana yang dimaksud Al-Quran? Jawab. Kitab Taurat. Nah, apakah kamu punya kitab Taurat? Ya udah tunjukkan di kitab Taurat mana ada nabi yang bertompel. Ya sudah, kami kan tidak punya. Sekarang tunjukkan kitab Taurat mana yang tanda kenabian itu ada bertompel. Yang diterangkan kemudian adalah kitab Taurat katanya. Kamu punya kitab Taurat? Sudah, kami kan tidak punya kitab Taurat, betul. Kamu punya kitab Taurat? Kami tidak punya kitab Taurat kan? Ya terus kenapa kau jadikan itu? Ya udah, di kitab Taurat mana yang ada tanda kenabian bertompel? Tunjukkan kepada saya. Kau jangan lari kemana-mana. Di kitab Taurat mana ada nabi? Ada kan di dalam Taurat. Kalau kamu sanggup menunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, silakan. Loh, yang mengklaim bahwa di dalam Taurat ada tanda kenabian bertompel siapa? Loh, saya bertanya samamu, apakah bisa Gimana sih tunjukkan kamu ini? kitab Taurat? Bisa Logikamu bagaimana? Logikamu bagaimana? Logikamu Logika gimana? mengatakan logika bahwasanya bagaimana? Muhammad berkata bahwa di dalam kitab-kitab yang terdahulu ada nubuat kedatangan tentang seorang nabi, betul? Kitab Nah, terdahulu itu salah satu. yang mana yang dimaksud Al-Quran? Menurut Al-Quran, kitab Taurat. Taurat. Nah, apakah lalu masih ada kitab Taurat di dalam hari kitab ini? di dalam kitab itu Apakah dikatakan ada kitab Taurat hari ini? Ngapain Quranmu? Berarti Quranmu berhalulia mengatakan bahwa dalam kitabnya nggak ada. Sekarang yang jadi masalah yang dibahas kitabku itu adalah kitab Taurat. Ya Ada udah, nggak mana kitab kitabnya? Taurat? Mana kitab yang dibilang kitab Taurat itu? Justru Mana? saya yang bertanya, apakah kamu mampu menunjukkan kitab Lah, tersebut? kamu yang mengatakan Itu di dalam lucu. kitab Taurat, tapi kamu bilang kitabnya nggak ada. Gimana? Tauratnya Musa ada nggak? Loh, menurut Quranmu ada nggak? Balul. Nah, bingung kau. Menurut Quranmu ada nggak kitab itu? Balul. Ini yang mau lawan saya diskusi. Nabi Tendang. Musa itu menerima Tendang. Taurat. Oke, kita iklan Nabi bentar. Musa itu menerima Bisukan. Taurat. Al-Quran surah Bisukan. Al-Anfal ayat 144. Nabi Musa menerima Taurat. Lalu Tauratnya Nabi Mana Musa. kitabnya? Dengar. Al-Quran kemudian menjelaskan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Oke, Al-Quran saya menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi mana kitabnya yang mengatakan bahwa di dalam kitab tersebut ada nubuatan bahwa tanda kenabian itu hak dan yang batil. Sekarang pertanyaan saya kepadamu, apakah Al-Quran itu salah? Al-Quran saya salah. Berarti kalau bisu-bisukan menunjukkan kitab Taurat. Nah, tunjukkan kitab Tauratnya Nabi Musa, ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ditanya apa, lari kemana? Ditanya mana, lari kemana ya? Itulah kualitas Edis. Dan kita dengar ini iklan bagaimana pengakuan Edis bahwa dia bukanlah pengikut Yesus atau penyembah Yesus. Ini pertanyaannya simple, nggak bertele-tele. Jawabannya itu adalah iya atau tidak. Tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak. Begitu. Kalau saya dipaksa, iya. Berarti. Oke ya, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Jadi sebenarnya dia debat mewakili apapun, aku bingung gitu. Lah, kemana dia? Biasa modal congor. Jadi teman-teman udah lihat ya. Ujung-ujungnya kita tahu lah kalau Edis ketemu Bang Zuma, yang dia inginkan adalah memancing kemarahan. Gimana cara memancing kemarahan Bang Zuma? Itu faktanya. Emang dia tuh nggak ada ilmu dari dulu, dari zamannya WA. Dia tuh cuma kayak begitu. Bagaimana cara mancing kayak Bang Zuma ini, ya kan? Bikin apa ya? Bikin penghujatan atau marah. Nah, dia biar nanti bisa dilaporkan. Laporkan dia. Ya, Ormas Kristen maju. Sudah memancing dia. Sakral Kristus, sakral Laskar. Jadi gini, teman-teman sekalian, dia datang membawa tema kemudian bahwa tanda-tanda kenabian itu ada di kitab-kitab terdahulu. Ada di kitab terdahulu. Lalu dia cari di kitab terdahulu, katanya nggak ada tanda itu. Kenapa tidak ada tanda itu? Karena tempat dia cari itu adalah kitab dari Romawi. Al-Quran menceritakan tentang kitabnya Nabi Musa, kitab para nabi. Sementara dia cari di lembaga Bible Indonesia, kan nggak nyambung, dia. Makanya saya minta, mana tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Kalau di dalam kitabnya Nabi Musa betul tidak ada tanda-tanda itu, berarti ada yang khilaf, ada yang salah dalam penyampaian kemudian pemberitaan hadis tersebut. Tapi bukti, bahan, materi, tempat dia kemudian mengatakan itu tidak ada, itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab revisian terjemahan Septuaginta yang kemudian direvisi, dikoreksi, dikoreksi setiap saat. Kan bahlul. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas kepada kita, apa tatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mau percaya kepada mereka, mengharapkan adanya kebenaran dari mereka, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, padahal mereka mengetahui mengubahnya. Lalu di ayat lain Al-Quran juga mengatakan wa im minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada sekelompok manusia yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Yang mereka tunjukkan dan yang Edis jadikan referensi untuk mencari nubuatan itu di buku terjemahan. Bagaimana mau menemukan sementara yang dia pakai itu adalah buku palsu, bukan kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya para nabi. Dia cari di sana. Kan bahlul. Itu yang mau berdiskusi dengan saya. Ya kalau saya juga bertanya yang sama, di mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Yang terjemahan deh, jangan Torah, yang terjemahan aja. Tuhan ada punya tato di paha. Kan tadi katanya tompel, nah sekarang tato, ada nggak nubuatannya? Tuhan bertato di paha. Jadi sudahlah Edis, ya kau gila-gila aja sendiri, nggak usah kau ngajak-ngajak orang.
Ilmumu nggak ada, Edis. Kita dari Facebook, Edis. Habis itu kita ke WA, Edis. Habis itu kita ke Zoom. Ya, semua sudah kita lakukan. Berdiskusi, mau macam apa lagi yang tidak kulayani kau? YouTubeku masih ada sampai sekarang. Ada puluhan hasil diskusi-diskusi kita, Edis. Sekarang kamu itu bebas menghujat karena kau di luar negeri. Bukannya saya takut. Enggak. Apa yang saya takutkan sama babi kayak kau? Enggak ada takut-takutku sama babi. Enggak ada. Orang manusia aja juga beda-beda dianya. Apalagi cuman babi. Enggak ada takutku sama kau. Tapi kalau kau ingin benar-benar kamu punya ilmu, benar-benar kau ingin menjatuhkan kebenaran Islam, mari kita offline. Kan dari dulu saya minta. Pendeta kan saya tantang. Bukan kau yang kutantang. Kau pendeta rupanya. Kau pendesta. Yang saya tantang itu, yang saya ajak diskusi itu pendeta, bukan kau. Nah kalau kamu khusus Edis, mari kita offline. Ya kamu kan udah dikenal tuh, udah dikenal orang Indonesia. Datanglah ke Jakarta. Kita bikin, kau bertemu dengan saya 1 lawan 1. Atau kau ajak semua Kiamat, CP, RK, penghujat-penghujat itu. Ajak mereka saya sendiri, tapi offline. Benar-benar ilmu kita gunakan, benar-benar ilmiah diskusinya. Jangan congor. Ya kalau cuman kayak begini kau bebas ngomong apa saja. Ya kau bebas kemudian bernarasi apa saja, menghujat apa saja. Bebas. Mari kita diskusi. Di mana kamu mau? Offline tapinya. Khusus untuk kau dan teman-teman penghujatmu kita offline. Saya jamin keselamatanmu. Saya bayar kemudian kamu pasti aman. Yang penting diskusi ilmiah. Kau bawa data-datamu, hadirkan semuanya, kita diskusi. Jangan cuma modal kacamata kau. Hanya karena ingin kemudian donasi dari Kristen Indonesia, kamu bebas kemudian menghujat, menertawakan kemudian ajaran Islam. Bukan begitu caranya. Diskusi kita offline. Begitu Edis. Ya. Saya kira begitu adik-adik sekalian. Silakan. Modal lubang hidung besar kaki. Ya itu dia makanya. Gak ada yang takut sama dia. Beda-beda. Dulu gimana sama Yesus, terus dia menolak, terus begitu, nggak tahu. Kayaknya tergantung musim kali bang. Nah itu dia. Tergantung musim. Coba kita mana itu bekicot sorganya mana bekicot sorganya Gurunda sini biar gua jadiin abon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dia katakan ada nubuat. Jadi saya minta Bang, tunjukkan di kitabnya Nabi Musa. Izin pamit ya. Iya, makasih Bang Jo. Tadi mestinya Dewa dikasih kesempatan sama Edis dulu, Bang. Dewa pengen ngeledek dia. Kebetulan Dewa bawa pisang ini. Dia kan mau pisang itu, Bang. Aduh, udah lama banget dia nggak makan pisang tuh. Baik, terima kasih Bang Gores, Kaisar. Iya Bang Dew. Ya, Dewa izin pamit, Bang Andre, Bang Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikin anaknya naikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak request lagi di bawah dia. Kalau sama lu nggak mau dia, parah kali dia. Pilih-pilih juga. Dia tuh Oh alah, berarti nyari buat VT doang itu. Enggak, dia nyari buat VT doang dia. Kan. Jadi ya biasalah Bang Zuma ini kan lagi dilaporkan ya. Jadi mereka lagi pingin menambah gitu kan barang-barang yang bisa dilaporkan gitu. Jadi semua orang memang disorong untuk membuat Bang Zuma ngamuk. Ya mancing-mancing emosi aja. Gak mau dia udah jambak-jambak, gak mau. Gak mau jambak-jambak, ada di bawah berarti anaknya. Tadi ada. Ini undang lagi juga. Nah coba kasih ini. Biar kita siksa Gurunda aman. Ini. Biar jadi Gurunda merasa ulang tahun sekarang. Mbak, bawa sini. Oh Edis, nah Edis. Ada penghujat berdata ini. Iya, penghujat berdata. Dulu kan kita adalah penghujat yang berdalil. Penghujat berdalil. Kita tanya. Mana naik dia? Walah, ini apaan? Ini mal tukang las. Iya, ini pengikut dia yang bangga. Astagfirullah. Las Jordan. Edisnya mana di inilah? Gua udah di sini cabut dianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Gores, saya siap-siap. Tunggu, belum jadi rekening. Gue udah punya rekening. Ini saya udah sama Ustadz Alif di jalan.
Nanti Julius nyamperin gua baru kita berangkat bareng. Sejak kapan lu nggak punya? Itu dari zaman dulu ada deh. Oh iya ya. Ya, ini ada Las Medan sama Jordan. Ini followernya Edis bukan? Iya, mereka adalah dayang-dayangnya Edis. Ya, dia saklar Kristus. Oh, ya, laskar. Bukan saklar Kristus. Mau laskar, mau saklar. Yesusnya udah mati. Baru ada laskarnya. Pas hidup kemana? Jordan dengan Ian. Daki-daki sempaknya Edis. Lu ngapain bikin laskar Kristus, saklar Kristus 2025? Udah kemana tahu Tuhan lu itu. Baru dibikin laskarnya. Loh, kok kabur? Saklar. Ah, iya itu. Kok iya. Apa yang mau lindungin? Kok pada kabur? Ah, ini Ferry Sawah ini. Diva Via ini apa Diva Via? Nggak tahu. Oh, Edisnya nggak mau dijamba, oi. Oh, ini mah Mahmud, Mama Muda beranak satu. Ada yang mau didiskusikan? Penyanyi dangdut ini. Oh. Edis, muncullah Edis. Jangan sembunyi. Oi, Mak Black. Mak Black. Edis Mak Black. Aku dulu manggil ini Mak Black, Mak hitam. Hitam. Kayak ada. Mak Black, naik Mak Black. Udah kabur. Pengikutnya pun ikutan kabur. Ya, jadi Edis, kalau lu mau, karena lu udah di mana tuh di kecamatan yang ada di LA gitu kan, lu udah punya duit lah, udah bisa lah untuk dialog netral di mana lah lu mau gitu kan. Gurunda menyambut tuh kalau dialognya offline gitu. Padahal buat gua rugi Gurunda anjir sama Edis offline. Dialog sama Edis mah di ini aja di telepon umum cukup itu. Terlalu mewah buat Edis dikasih offline itu. Tapi nggak apa-apa karena Gurunda maunya begitu ya wes lah. Ayo apa ini teriak-teriak? Dokter Richard, oi. Kenapa dengan Dokter Richard? Dokter Richardnya belum ada statement ya? Belum, justru itu belum. Justru kirain Jul udah. Parah ini si Jul bagian medsos nih. Aduh, pindah ke umum. Pindah ke Divum sono. Inventaris piring buat acara litbang. Us. Ini lagi. Biasanya itu kan yang mengontek itu yang penting-penting humas. Nggak jelas tuh humasnya. Malah ngebalikin pres. Loh, benar kan? Yang pertemukan dengan siapa-siapa? Siapa? Ayo. Humas. Lontong. Sebenarnya kalau orang-orang kayak gitu itu jatuhnya itu humas itu harusnya bener itu. Iya. Pergi nge-lobby mualaf center yang lain. Udah gua backup Jul, transfer. Iya. Gak benar nih. Oke, kita cari oten yang lain aja kalau begitu. Oh, ini yang mohon ada 60-an loh, bingung aku. Era Zulista. Apalagi nih? Nggak tahu. Cari Ferry Suwano, bosan woi. Ganti. Ya, tolong yang muslim tarik ini ya permintaan ya. Kita butuhnya oten woi. Kecuali kalian kalian nggak ini ya nggak nonton Kores Kris gua anjir, buset, ini framingannya Edi basi bre, yang nonton cuma 200. Ini lu dengerin dulu lah. Nih. Dengan Yesus dan Bapa di dalam Kristen. Selamat datang di kebenaran. Nah, case close ya. Kalau di dalam Kristen nabi kita jadi Tuhan, Ikhwan. Itu intinya yang mau dimaksud sama Edis gitu. Berarti nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. Ya. Ini parah sih. Cuma 200. Berarti nabi kami kalau di Kristen saya 28.000 sama kayak Bapak. Ya. Sama kayak berarti nabi kami kalau di Kristen sama kayak Bapak. Ya. Sama kayak. apa nih? Salam. Woi, itu ditonton di kores.kris. Tuh framingannya Edis. Kalian pakai, kalian goreng. Gitu loh. Edis itu menyamakan nabi kita dengan Allah Bapaknya Kristen. Tuhannya Edis sendiri. Itu blunder seblunder-blundernya itu.
harus diberitain sampai anak cucunya. Gitu loh. Anjir, ketawa lu renyah banget, Res. Aki Kores, ketawa lu renyah banget. Iya, seneng banget gua. Dia ngaku sendiri gitu. Begonya Edis, dia ini sedang di dialog lintas iman. Jadi perkataannya yang meninggikan atau gulu berlebih-lebihan kepada tokoh-tokoh dalam Islam itu akan berpengaruh dengan tahta-tahta Tuhan-Tuhannya mereka gitu. Itulah yang terjadi tadi. Ketika Nabi kita dibilang Rob, setara sudah sama Allahnya Kristen. Itu yang dia akui. Hahaha. Selamat datang di kebenaran. Kau buka cam. Buka cam, kau putar di situ. Jadi biar. Gimana buka cam? Mau ini akun baru. Oh, lu kena tombak juga. Guys, di follow sekarang akunnya Bang Kores ya, Peraisiar. 3.000 jiwa follow langsung, follow biar bisa open cam. Waduh, udah 431 ya ini. Ah, 400. Itu 431 Peraisiar. 400 baru 400 ya. Tadi di 900. Bukan, itu gas. akunnya. Enggak, ini kalau koin ini kalau misalnya, nah ini misalnya 1.000 nih ya, ini 1.000 nih. 1.000 itu berarti 500 follower, 1 follower itu 2 koin. Yang gua ngomong itu akunnya Ki. Peraisiar 431. Udah 431 akunnya yang Aki buat, yang report. Tuh, udah coba lu buka open cam, Bro. Coba open cam, Bro. Ini koinnya Ikhwan, bukan followernya. Nah, follower lu udah 1.000, lu lihat dulu. Masa mau udah Ki. Makanya. Udah. Oh gitu. Udah. Saya adalah Kores palsu. Kalian tertipu. Saya kabur. Gitu dong teman-temanku. Kalau kita bergerak, kita cepat, kita kompak kan. Iklan dulu. Bikin room. Assalamualaikum Bang, saya turun nih. Oke. Terpencet. Waalaikumsalam. Terpencet. Kita ada patung berhala sekarang. Gak ada iklan Bang Gengsa. Oke, ada Maria Magdalena. Bukan. Maria Margareta. Siapa nih Maria Margareta? Maria Margareta kakak gua namanya Maria Margareta. Itu di bawah kakak lu tuh. Itu makanya turun dia. Loh, bukan kakak lu tuh. Bukan. Mana dia mau main-main kayak begitu, tapi namanya sama. Tuh coba Kores. Jewel lu dong. Coba Kores. Lepas makan ya. Lepas makan aku ya. Belum bisa iklan ya. Jul gedein si Kores Jul. Coba kita. Jadi kalau misalnya tuh udah bisa. Jul, gedein Kores Jul. Nah. Oh iya udah bisa. Ngapain membayar? Udah bisa. Mantap. Oh iya udah bisa. Mantap. Udah kasih tauin tadi gambarnya tadi. Apa namanya webnya lu sama videonya, kasih tauin aja. Oh iya bisa keren. Enggak itu PA. Mantap. Oi, bisa. Open cam fix. Udah bisa. Lanjut. Ya udah bisa. Iya tadi kan cek ombak dulu gitu. Jadi itu Ikhwan, pentingnya Kores bisa open cam itu gitu loh, ya. Jadi gue ngecek bisa open cam tuh ke situ gue ngecek. Oh iya, siap. Jul, Burunda di mute. Sip. Oke, kita cari Oden yang bisa diskusi dengan benar dulu. Ya. Cari dulu. Ini ada pengikut nih. Dari sawah. Bosen gue dia. Mikael nih, orang baru ya.
Assalamualaikum, shalom, Koresh. Apa kabar? Kau lagi rupanya. Alaikum, my bre. Lelah dan tampan seperti biasa. Haha. Bebe. Berapa lama ngantri? Siang juga. Nasi goreng 1 dong. Waduh, ini kan. Ya udah, Ikhwan ya. Nanti lanjut lagi. Aku ke Unik Riva dulu. Tadi kasihan Unik Riva. Ini ada Marbun. Mana Marbun? Biasanya marga Marbun ini keras. Nah, jangan dibiasain ya, jelek. Marbunnya ganda lagi nih. Halo. Ya udah, di sini ada Kakek Kaisar, ada Ayah Saiful sama Bang Andre, aman lah di sini ya, terkendali. Aku kesana dulu. Halo Bang Ganda sama Bang Michael. Shalom. Shalom oi. Loh, ini oten-otennya berhala semua rupanya. Halo Bang Ganda. Ya, turun juga dia. Michael. Halo. Michael. Ya, Michael, mantap. Ada suaramu, mantap. Ya. Halo, Bang. Ya, lo juga. Ya, di mute. Udah ada tadi, buka lagi. Michael, dibuka mute-nya, Mike. Halo dong dia. Pengen bahas apa kita, Bang? Pengen bahas. Tadi lagi bahas Nono, sekarang nggak tahu mau bahas apa. Coba tanya. Halo. Mau bahas apa? Bang Geser. Tanya lagi Saiful. Bebas, Bang. Ikutin Abang aja. Bebas ya. Monitor. Ya, lanjut. Ini ada si apa nih, Michael. Dia mau bahas-bahas. Ya, bebas. mau bahas apa kau Michael? Ketuhanan, dosa waris, penyaliban, atau tidak cerita tentang 4 penulis? Ya, tema apa yang kau sukai dan kau kuasai? Silakan. Enggak, Bang, saya pengen nanya aja nih. Kalau misalnya dia pengen haid lah atau apalah, terus disuruh puasa, dia itu tetap harus puasa karena ciptaan Tuhan itu sempurna kan. Nah, terus kenapa kalau misalnya dalam Islam, kalau mereka haid, dia itu nggak boleh puasa, Bang? Ya, itu pertanyaannya. Dan itu jawabannya. Oke, kita turunkan. Nah, jadi jawabannya di dalam Islam itu setiap ibadah di dalam Islam memiliki kaedah-kaedah. Di antaranya bagi wanita ada ibadah-ibadah yang tidak bisa mereka kerjakan ketika mereka sedang haid dalam keadaan tidak suci. Itu merupakan kaedah dan peraturan yang ditetapkan Allah melalui Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis. Jadi ketika mereka haid, mereka bukan hilang kewajiban mereka untuk berpuasa, mereka tetap harus berpuasa, tapi dengan cara menggantikan ketika setelah selesai haid. Seperti itu dia. Jadi dalam Islam itu ada kesucian dalam beribadah. Baik ketika haid tidak boleh mereka sholat, tidak boleh masuk ke dalam masjid, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Nah, hal ini memang aturan di agama-agama samawi seperti itu. Nah, anehnya mungkin di agama yang tidak samawi nggak ada aturan dia memang. Memang itulah perbedaan antara agama samawi dan agama yang bukan samawi. Ya, itu aja. Oke, Yahudi juga gitu, Bang. Yahudi juga gitu. Cuman ya, kalian yang saya tambahi Michael ya. Kau lihat di Imamat 15:19. Kau baca, seorang perempuan yang datang bulan maka semua yang dipegangnya menjadi najis.
Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darahnya dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Banyak lagi. Lebih keras ya. Najis semua yang kau pegang, yang dipegang perempuan najis, yang disentuh najis, yang ditiduri pun najis, semua najis. Apa? Ngeri kali hukumnya. Lebih keras. Lebih keras. Ngeri Bang Kaisar, ngeri. Jelas, Michael. Itu di mana Bang? Di Imamat berapa Bang? Imamat 15 sampai 30, 19:30. Aduh ngeri kali. Aduh. Tapi kenapa Bang? Kan ciptaan Tuhan itu kan sempurna. Tapi kenapa nggak dibolehin? Bukan kalau misalnya itu kau lihat di Imamat aja. itu kan tetap ciptaan Tuhan. Tapi kenapa nggak boleh? Manusia ciptaan Tuhan, yaitu Hawa ataupun kaum Hawa, perempuan, itu semua memang sempurna. Tapi Tuhan itu tidak mau mencampur kotoran dengan kesucian. Tidak boleh. Harus dibedakan suci dengan keharaman, kenajisan itu tidak boleh dicampur, temanku, sahabatku. Itu ajaran samawi. Bahkan setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang dikuasai perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan udara. Bayangkan, membasuh diri dengan udara dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada saat ia mengenal sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang di tempat perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Bayangkan, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, apapun yang dilakukan dia najis. Keras kan? Imamat 19 sampai 30. Imamat 15, butir 19 sampai 30. Lanjut. Ya, jadi kalau Anda tanyakan, setiap manusia, setiap ciptaan Allah itu sempurna. Sempurna untuk kebutuhannya, sesuai dengan fungsinya. Manusia diciptakan dengan kesempurnaan untuk fungsi dan tujuannya. Tetapi setiap benda itu tidak ada juga yang tidak semuanya sempurna. Dalam arti kata, tidak semuanya tidak bercacat gitu. Pasti ada kekurangannya. Dan untuk wanita memang ketetapannya seperti itu. Dan itu juga merupakan, coba bayangkan kalau wanita terus dalam keadaan suci selama 1 bulan, apa nggak capek itu? Coba kau bayangkan itu. Capek lah. Ya kan? Paham nggak? Bahkan Michael ku tambah ya. Bayangan seorang perempuan Yahudi dan bayangan seorang laki-laki Yahudi menyentuh gereja haram bagi mereka. Dosa. Bayangan mereka, bukan tubuh. Coba tanya. Najis dan haram. Mereka harus lagi bersucikan diri. Bayangan ya? Bukan saya ya. Ini bukan saya. Itu ajaran dari Yahudism. Bayangan ya? Bayangan Bang. Bayangan ayah. Bayangan. Ngeri kali. Jatuhnya najis dan haram. Mereka itu harus berpuasa lagi, harus mensucikan diri sampai dari matahari terbit dan matahari terbenam. Nah, itu lebih keras. Tapi di dalam Islam ada aturannya, ada kaidahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Mereka suci setelah 7 hari dan mereka mandi hadas besar. Mereka baru bisa melakukan ibadah-ibadah yang ditentukan. Seperti itu dia Michael. Boleh Bang Michael. Gak boleh Bang Michael. Menyentuh anaknya gak boleh. Menyentuh suaminya nggak boleh. Pokoknya menyentuh makhluk hidup tidak boleh. Di Imamat 15 butir 19 sampai 30. Keras memang kawan. Itulah hukum samawi sebenarnya. Peraturan yang harus dijalankan demi kesucian. Lanjut. Gimana Michael? Udah bisa terima belum? Udah. Menurut saya udah paham dikit deh. Yang tentang yang haid ini nggak boleh ikut puasa. Nah sekarang saya punya pertanyaan lain. Bukan hanya nggak boleh ikut puasa loh. Coba bayangkan bagaimana di mana kesucian rumah ibadah Anda ketika di hari Minggu, semua wanita yang haid juga masuk ke dalam rumah ibadah tersebut. Bahkan laki-laki menggunakan sepatu siap pijak tai anjing, tai entah apa aja lah.
masuk ke dalamnya, di mana kesucian rumah ibadah Anda? Ya. Ya udah. Udah gitu aja jawabannya. Bersangkut paut sama yang Enggak, dijawab dulu aja, dijawab dulu, jangan banyak pertanyaan. Bang. Anda Iya, banyak kenapa? bertanya. Itu kan ditanya, kira-kira jawaban Anda apa? Apa tuh? Kalau menurut saya, kalau menurut ajaranmu seperti itu, ya sudahlah. Karena menurut ajaran saya berbeda. Lah itu, Iya, Bang. kok ditanya Itu tadi di imamat, itu di imamat. Di imamat juga itu ajaranmu. Astagfirullahaladzim. Kasih pertanyaan, ya, bagaimana menurutmu tentang gerejamu? Ya kan, pakai sepatu masuk ke tempat ibadah, walaupun itu sepatu nginjek tai anjing, tai apa? Kira-kira bagaimana? Itu sengaja Apa loh Bang, itu kesuciannya? sengaja loh. Bukan karena Apa takdir kesuciannya? Allah loh. Kalau Betul. yang tadi Cuman haid apa? tadi Coba. takdir Allah kan? Coba dijawab. Jadi jangan banyak bertanya, hanya senang bertanya, tapi kalau ditanya nggak bisa jawab. Coba jawab dulu. Kita kembalikan seperti apa pertanyaan Anda. Makanya kita balikin. Bisa nggak menjawab? Ayo Michael, jawab. Ya, coba ulangin tadi pertanyaannya apa? Masih kurang paham. Di mana kesucian rumah ibadah Anda ketika di dalamnya ketika hari Minggu dimasuki oleh wanita-wanita yang sedang haid, ya kan? Wanita-wanita yang sedang menstruasi. Bahkan laki-laki dan prianya menggunakan sepatu ke dalam gereja. Ketika di luar mereka berjalan kaki, mungkin ada pijat tai kucing, tai anjing, tai babi dan sebagainya. Kalau yang haid tadi, oke, kamu bilang itu adalah kodrat daripada Allah. Yang menggunakan sepatu ini gimana? Silakan. Lah, udah siap Michael. Boleh saya bantu? Nah, diam. Monggo. Di dalam Roma 3 ayat 28, Roma kelapa. karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Yesus sudah menggenapinya itu, Yesus sudah datang menggenapi hukum Taurat itu bagi kami. Jadi yang berlaku itu adalah hukum kasih karunia. Percaya kepada Yesus kamu diselamatkan. Percaya kamu dibenarkan. Ketika hukum Jadi, kasih baik karunia benar tadi itu, Bang, baik itu sudah Tunggu tidak Bang, ada. biarkan Bang. Baik. Enggak. Gini. Silakan Bang Michael. Tunggu, jawab dulu Bang Michael. Oh ya, jadi begini Bang, kalau dalam kekristenan itu, najis atau tidaknya seseorang lebih ditentukan oleh hati atau perbuatannya, bukan kondisi fisik seperti haid, menginjak sesuatu yang kotor. Tapi apakah tahu nggak bahwa ajaranmu sudah mengajarkan untuk melepaskan alas kaki? Ada nggak di ajaranmu? Bahwa memasuki tanah yang kudus atau sesuatu yang suci itu harus melepaskan alas kaki, itu ada nggak di ajaranmu? Tadi dari mana sumbernya? Nggak, tunggu, saya tanya dulu. Ada nggak ajaranmu ya untuk melepas alas kaki masuk ke tempat yang kudus atau tempat suci? Kan gerejamu kan tempat suci ceritanya. Gerejamu tempat suci nggak? Gerejamu tempat suci nggak? Benar. Ya, ada nggak ajarannya bahwa harus melepas alas kaki? Nggak ada aturannya seperti itu. Nggak ada. Namanya Anda itu tidak pernah belajar Bible. Buka Keluaran 3 ayat 5. Tapi emang benar. Buka Keluaran 3 ayat 5. Buka Keluaran 3 ayat 5. Untuk melepas sepatu. Kita hidup dikasih Tapi karunia dalam perjanjian baru. Enggak, buka Keluaran 3 ayat 5. Coba. Nah, Oh, itu perjanjian Taurat baru. Jadi itu kau sudah nggak pakai itu perjanjian lama. Kau tidak pakai itu perjanjian lama. Jadi kau tidak pakai itu perjanjian lama. Jadi nggak mau pakai perjanjian lama. Kau jangan bahas perjanjian lama lagi. Jangan kau kutip-kutip perjanjian lama lagi. Sepakat ya? Sepakat ya? Kalau kau bilang tadi katanya itu perjanjian lama, kita sudah ini perjanjian baru. Udah, Oke, saya kalau kasih gitu tahu Abang dulu. semua Abang diskusi perbedaan dari perjanjian jangan lama kau sama pakai perjanjian perjanjian baru. lama. Bagaimana? Sepakat? Sepakat nggak? Abang tahu nggak perbedaan dari perjanjian lama sama perjanjian baru? Apa perjanjian lama? Apa perbedaannya perjanjian lama dan perjanjian baru? Tadi tunggu sebentar. Sebelum sama ini, tadi Anda katakan bahwa tidak ada ajaran dari Kristen bahwa harus melepas alas kaki. Kan begitu?
Padahal di Keluaran 3 ayat 5 itu sudah dianjurkan, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu sebab tempat di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus. Kan kau mengatakan gereja itu adalah suci. Nah, di situ kamu mengatakan bahwa tidak, itu zamannya sudah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Jadi kamu tidak mau pakai lagi perjanjian lama. Gitu ya. Kita sepakatin dulu bahwa Anda, semua orang Kristen, jika mau berdebat, jangan menggunakan perjanjian lama. Sepakat atau tidak? Tunggu. Aku permisi bentar ya. Aku mau beli makan, belum makan dari tadi aku. Minta tolong Silakan. Bang Andre ya, moderator sama Bang Kaisar sama Abah. Oke. Ya. Gimana? Masuk. Kira-kira gimana? Hah? Jangan pakai ya. Kita sepakat dulu. Jangan pakai kau perjanjian lama. Pada saat kita ngomong begini, kok nggak mau perjanjian lama pakai? Soalnya Anda katakan bahwa ya ini ajaranmu. Kalau seandainya begini-begini, ya udah kita dibalikan dengan apa namanya dengan pertanyaan yang sama. Tapi kan Anda kan menjawab apa? Semua orang Kristen kalau diskusi tidak boleh menggunakan perjanjian lama karena itu bukan kitab kalian. Gimana? Nah, ngomong dong Michael. Ya udah, kenapa kayak gitu bang? Kenapa nggak boleh pakai perjanjian lama? Saya tanya dulu. Loh, makanya saya tanya tadi kan, saya tanya bahwa apakah ada ajaranmu melepas alas kaki masuk ke tempat suci? Kamu bilang tidak ada. Saya bukain Keluaran 3 ayat 5, tapi kamu bilang apa? Ya itu kan perjanjian lama sudah lewat. Ini sudah perjanjian baru. Berapa tadi? Keluaran 3 ayat 5. Buka. Itu ajaranmu. Ajaranmu itu. Di ajaranmu aja sudah menyuruh untuk melepas alas kasut, artinya alas kaki. Ya. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Tapi Anda sendiri mengatakan bahwa tidak ada ajaran orang Kristen bahwa disuruh melepas alas kasut. Masalah najis segala macam itu udah dari hati segala macam. Terus buat apa aturan-aturan yang dipakai di sini? Dilarang makan babi, melepas alas kasut segala macam. Puyeng dah. Coba jawab dong. Ini gini, saya ngikutin apa pertanyaanmu dan kita kembalikan pertanyaanmu ini, saya bertanya. Jadi gini bang, perjanjian lama sama perjanjian baru bedanya perjanjian lama itu seperti pertanyaan-pertanyaan, lalu perjanjian baru itu seperti jawabannya. Nih tadi coba jawabannya perjanjian baru apa? Pertanyaannya adalah dari Keluaran 3 ayat 5. Jawabannya ada di Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi kamu, maaf saya potong. Jadi Keluaran itu adalah sebuah pertanyaan. Perjanjian lama itu gimana ceritanya bahwa pertanyaan itu adalah perjanjian lama? Itu adalah sejarah. Jadi kau nggak pakai itu aturan-aturan. Jadi kalau begitu hukum Taurat 10 hukum Taurat itu adalah cuma sejarah dan itu adalah sebuah pertanyaan. Saya tanya. Kau percaya hukum Taurat nggak? Pertama adalah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel dengan syarat mereka menaati hukum Taurat. Kalau begitu Anda nggak pakai dong. Kalau begitu Anda nggak perlu pakai dong perjanjian lama. Kalau begitu Anda nggak pakai dong, nggak perlu pakai dong, karena itu buat Israel. Iya dong. Anda nggak butuh perjanjian lama toh? Kan perjanjian lama itu kan seperti pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, berarti nggak dijawab. Di mana seperti pertanyaan di Keluaran 3 ayat 5? Ini loh yang tadi kamu baru kasih loh. Iya apa? Gimana itu sebuah pertanyaan? Kalau gitu perjanjian lama, hukum Taurat adalah sebuah pertanyaan, gitu maksudnya? Ya udah, tadi kamu kasih pertanyaan apa? Loh, saya tanya bahwa andakah ajaranmu melepas alas kaki masuk ke tempat suci? Kamu bilang tidak ada. Saya bukakan di Keluaran 3 ayat 5. Hah? Ya, terus jawabannya ada di Ibrani 10 ayat 19 apa? sampai 22. Jawabannya apa? Ya coba bacakan apa jawabannya? Mau baca sendiri aja. Nggak bacakan.
Oh ya, monggo sabar. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Jadi kau mengikuti Ibrani daripada Keluaran gitu toh? Iya dong. Apa tadi Bang? Jadi kamu lebih mengikuti Perjanjian Baru ketimbang Perjanjian Lama toh? Dari tadi saya ngomong gitu bukan? Perjanjian Lama itu adalah pertanyaan, Perjanjian Baru Sekarang saya adalah tanya, jawaban. dari mana bentuknya Perjanjian Lama itu adalah pertanyaan? Dari mana bentuknya? Kalau Loh, ini begitu, yang barusan kamu tanya loh. 10 hukum Taurat. Yang kamu tanya itu apa? Ya namanya kamu mencocok Bentar dulu deh. logikan, bro. Ini topiknya apa deh? Logikan. Sabar. Tentang Anda alas mencocok kaki logikan. itu kan? Sekarang begini. Tentang alas kaki itu kan? Iya. Nah, Ya sekarang itu begini kan saya tanya. Pertanyaan, coba baca lagi Keluaran 3 ayat 5 bahwa itu sudah diperintahkan, lepaskanlah alas kasutmu. Lepaskanlah alas kasutmu untuk untuk menginjak tempat di mana tempat suci. Kan begitu. Itu sudah perintah. Perjanjian Lama itu adalah perintah dari Allah. Begitu juga 10 hukum Taurat itu adalah perintah dari Allah. Begitu juga Keluaran 30 ayat 20. Keluaran 30 ayat 20 itu adalah cara berwudu. Nggak percaya? Silakan buka. Itu adalah perintah, bukan pertanyaan. Ini belum nyambung aja masuk ke Keluaran 30 ayat 20. Itu cara berwudu. Itu Bang Andre, kita bahas sejarah dulu nggak Bang Andre? Nggak masuk sama dia Bang Andre. Kita ikuti coba mau dia. Kau bilang Perjanjian Lama itu adalah pertanyaan ya. Kau bilang tadi Perjanjian Lama itu pertanyaan. Oke, kami ikuti. Jawabannya ada di Perjanjian Baru. Oke, sekarang coba jawab. Anak perempuan dapat dijual bapaknya apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak. Maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki. Di Keluaran 21 ayat 7. Jawabannya coba lihat di Perjanjian Baru. Apa jawaban dirinya? Cepat. Apa? Tuh kan. Ganti topik apa gimana ini? Tadi kan bahas isu. Maksudnya kan ku ikuti. Loh, sekarang diikuti. Kau bilang tadi PL itu pertanyaan. Kamu bilang Perjanjian Lama adalah pertanyaan. Udah tanya dan jawabannya ada di PB. Pertanyaannya, anak perempuan dapat dijual bapaknya apabila ada seorang yang menjual anaknya sebagai budak. Maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki. Keluaran 21 butir 7. Jawabannya coba di mana di PB? Pengen dengar apa kami. Tadi sebutin dong, sebutin lagi dong. Keluaran berapa? 21 butir 7. Mampus. Kalau diskusi sama gua itu apa yang kau pertanyakan saya akan kembalikan. Bagaimana bentuknya kalau seandainya itu menjadi sebuah pertanyaan? Dari saya 2 pertanyaan dari kamu. Berarti saya akan tanya 1 lagi ya ntar ya. Loh, tunggu dulu. Tadi kan Anda mengatakan sebentar. Anda mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu adalah sebuah pertanyaan dari jawabannya itu adalah Perjanjian Baru. Kan Anda ngomong begitu. Betul dong. Ya enggak? Kan dibalikin tanyaannya. Karena apa? Di mana letaknya pertanyaan Perjanjian Lama itu adalah sebuah pertanyaan. Padahal itu lagi dari Keluaran 21 ayat 7. Apabila seorang menjual anaknya yang perempuan itu perintah Allah itu juga sebuah pertanyaan, bukan sebuah jawaban atau bukan perintah. Bukan perempuan itu tidak. Ini mau bahas yang mana dulu Bang? Mau bahas yang perintah Allah apa yang ini dulu? Udah jawab dulu aja sih Kaisar. Udah, tahu Bang. Jawabannya ada di Perjanjian Baru Galatia bab 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Masih percaya budak, bro? Berarti kau masih percaya perbudakan sampai saat ini? Masih percaya kau perbudakan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kami yang tercinta, memberantas, hanguskan perbudakan. Kalian masih percaya? Makanya konotasi stigma kalian itu seorang penjajah sampai sekarang. Paham? Kejebak dengan pertanyaanmu sendiri, Bung. Gimana Bung? Kau ini coba kau ulang lagi. Namanya kau Anda ini masih percaya akan perbudakan sampai saat ini orang Kristen. Lagi lu mau budak. Ya udah, budak di mana? Pertanyaan saya udah terjawab apa belum? Tadi jawabannya ada di Galatia bab 3 ayat 28. Oh, ini orang nggak ngerti, bro. Ini orang nggak ngerti. Bang Kaisar, silakan Bang. Ini orang nggak ngerti, nggak paham. Dia Lanjut Bang Andre.
Ya. Rokok dulu aku. Iya, jadi di sini tadi kan pertanyaan Anda itu sampai masalah haid sudah dijawab sama ayahnya ini, ya kan? Terus tapi Anda mengatakan bahwa itu adalah tidak ada namanya ajaran yang ada di kalau seandainya ini gua rangkum bahwa kalau seandainya haid itu itu nggak dipermasalahkan di Perjanjian Baru, ya, tidak dipermasalahkan di Perjanjian Baru karena apa? Karena memang tidak ada ajarannya. Nah, makanya saya tanya pada saat ditanya sama ayah ini masalah menginjak menginjak kotoran itu pada masuk ke tempat suci, kira-kira gimana? Ya kan, bahwa Anda mengatakan bahwa tidak ada ajarannya orang Kristen untuk melepas alas kaki. Saya bukakan Keluaran 3 ayat 5 bahwa ini adalah perintah, bahwa Perjanjian Lama, ya, apakah Perjanjian Lama menurut Anda ini adalah perintah Allah atau bukan? Anda mengatakan itu adalah sebuah pertanyaan. Perjanjian Lama semuanya itu adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya Paulus. Galatia itu adalah jawabannya Paulus. Ya, semuanya itu jawabannya Paulus. Jadi Anda sebenarnya menyembah Paulus, bukan apa dikatakan oleh Perjanjian Lama. Anda lebih memilih apa yang dikatakan oleh Paulus. Emang Galatia siapa yang menulis? Apakah itu Injil? Itu surat Paulus. Itu bukan Injil, itu surat Paulus. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu adalah perintah Allah? Coba jawab. Anda lebih memilih surat-surat Paulus ketimbang apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama. Anda katakan Perjanjian Lama adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah jawabannya si Paulus. Semua yang Anda katakan Galatia. Dapat jawaban dari mana? Dari Roh Kudus. Roh Kudus dari mana? Dari Allah. Iya, Allah siapa? Paulus siapa? Sekarang gua tanya, apa? Bagaimana lu bisa mengatakan bahwa semuanya adalah firman Allah dari Paulus? Satu-satu Bang, satu-satu aja. Ya, coba Anda terangkan. Bagaimana Anda satu-satu? Bagaimana Anda bisa terangkan bahwa Perjanjian Lama itu adalah sebuah pertanyaan? Buktinya tadi yang alas kaki ke gereja nggak boleh. Terus dijawab. Ada urusan saya, Julius ya, semua ya Julius. Saya pamit ya, ada urusan. Oh ya, monggo. Iya. Jawab dulu. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa Perjanjian Lama itu adalah sebuah pertanyaan? Coba. Bagaimana dari Keluaran 3 ayat 5 itu dikatakan bahwa itu adalah sebuah pertanyaan? Bagaimana 10 perintah Allah itu adalah sebuah pertanyaan? Coba. Enggak loh Bang. Seperti pertanyaan kayak yang seperti ini, lalu dikasih jawabannya di Perjanjian Baru. Seperti yang saya bilang tadi. Nggak nyambung bro, nggak nyambung. Bahwa ini makanya kalau begitu nggak nyambung brother, tidak nyambung. Karena yang diajarkan sama guru agama saya, mencocok-logikan bro. Saya tanya, bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa Perjanjian Lama ini adalah sebuah pertanyaan? Lumayan. Dan kan di sana adanya hukum-hukum. Bagaimana bisa? Jadi semua hukum-hukum itu adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya itu adalah Paulus gitu. Gitu menurut Anda? Iya. Jadi jawabannya itu adalah semuanya Paulus yang menjawab. Orang Farisi yang menjawab itu. Hah? Semua perintah-perintah yang ada, misalkan Anda kan mengutip nih, Anda mengutip Perjanjian Lama nih, Anda mengambil ini Perjanjian Lama ini yang bukan kitabmu nih, Anda ambil nih Perjanjian Lama. Kalau begitu, jangan ya, kalau dari pertanyaanmu, jangan, ingat sepakat ya, jangan kau ambil ayat-ayat yang ada di Perjanjian Lama. Kenapa begitu, Bah? Ini kan agama saya. Loh, kalau begitu apa? Kalau begitu ikutin apa yang sesuai dengan apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Ayo. Fungsi Perjanjian Baru apa lah buat yang better lah. Loh, Perjanjian Baru apa? Mana? Itu apa? Perjanjian Lama itu pertanyaan, masih mengikuti tradisi-tradisi orang Yahudi. Lalu ya Yesus kalau begitu Anda apa? Jadi Anda tidak mengikuti apa yang kamu nanya kamu. Ini orang.
Loh, ulang. Anak kecil ini, anak kecil dia nggak ngerti. Sekarang nggak ngerti. Udah buanglah kau perjanjian lama. Kau buang perjanjian lama. Kau buanglah perjanjian Udah, lama. anggap saja kau saya pakai udah semua jawab dua perintah-perintah pertanyaan dari yang kamu. ada di Kamu perjanjian masih lama. jawab satu Kau pertanyaan tidak dari saya, ada ya. yang namanya kau turuti. Perjanjian lama tidak ada yang kau turuti. Itu kitabnya siapa, Torah? Kitabnya siapa, Torah itu? Saya tanya, kitabnya siapa? Kamu tahu Kitab fanatisme siapa, gak? Torah? Gua Pernah tanya, diajarin gak sama guru kamu fanatisme? Enggak, gua tanya itu kitab siapa, Torah? Kitab siapa, Torah? Gua tanya. Hah? Jawab. Apakah perjanjian lama itu kitab Torah atau bukan? Sekarang saya tanya. Hah? Coba di mana? Apaan tuh bang? Kasih tahu. Enggak, kitab kalau katanya kau tahu. Kitab siapa yang kau kutip itu, kitab Torah itu? Kitab siapa? Kitab Kristen. Coba. Biar gua ngangkat lebih tinggi lagi nih kalau seandainya kau katakan itu adalah kitab Kristen. Moses. Hah? Kitab siapa itu? Sudah tahu kitab Yahudi? Ya? Sudah tahu kitabnya Yahudi? Bisa lanjut ntar gak bang? Ini mau ada pelajaran bang. Oh, anak sekolah. Oh, monggo silakan. Silakan. Ntar ya jam 4. Tawa lu, tawa. Sekolah dulu aja kau. Sekolah dulu aja kau. Kau sekolah dulu belajar dulu lah kau. Kau cari dulu lah kau ya. Cari dulu lah. Udah saya memang dulu ya. Emang susah jawab orang pinter. Oh iya dong. Kalian bodoh. Gimana ya? Bang Miralius, Bang Mirauli. Mana tahu abang bisa menjawab bang? Ini Bang Kudus bisa menjawab. loh. Ini belum Bang Zuma yang jawab. Kalau Bang Zuma jawab, celeng kalian. Bener. Ini hal simpel aja yang kayak gini-gini, yang simpel yang biar gua tanganin kayak gini. Nanti Bang Zuma, aduh ngeri kali kau, ngeri. Sekarang kesimpulannya dikatakan bahwa katanya perjanjian lama, ini anak-anak SMA dikatakan bahwa perjanjian lama itu adalah sebuah pertanyaan. Itu bukan, dan itu cuman sejarah yang untuk para para orang-orang Yahudi. Jadi tidak terpakai untuk perjanjian baru. Jadi untuk orang-orang sekarang Kristen itu tidak terpakai. Ya. Nggak mau dipakai. Bahkan dikatakan bahwa itu adalah jawabannya itu di Galatia, dan lebih baik jawabannya adalah jawaban dari Paulus. Gitu loh. Yang bisa menjawab yang oten Katolik, Wanes, apapun itu, mau pendeta, biarawati, ketik 1 biar dijambak. Silakan. Double song. Ayo lebih semangat lagi kalau seandainya Bang Zuma udah bisa ada waktunya bisa diskusi sama Bang Zuma deh. Kalau sama saya pasti pakai urat saya, gak sanggup gua. Ada yang mau naik lagi nggak? Ada yang mau diskusi lagi nggak nih? Lagi dicari bang. Itu kalau tadinya mau nyambung, kita buka di Keluaran 30 ayat 20. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau tempat ibadah, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka mati. Jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Di situ juga disuruh untuk berwudu. Ibaratnya untuk membasuh tangan dan kaki. Berwudu. Betul. Ya kan? Itu ada di ajaran mereka. Bang Andre. Gak mau, dia gak mau. Katanya ini adalah sebuah pertanyaan. Ini adalah sebuah pertanyaan, Bang. Jadi, ya kan? Berdoa aja disuruh sujud.
apa segala macam. Ini aja nih ayat-ayat ini sebenarnya ini yang membuat saya mualaf. Benar. Ini yang membuat saya mualaf. Saya mikir sampai saya kasih pertanyaan kepada kepada romo saya. Kenapa apa yang kita tidak lakukan semuanya yang ada di perintah di perjanjian lama? Jawabannya sama seperti tadi anak kecil itu tadi. Bahwa semuanya ada jawabannya ada di perjanjian baru. Apa jawabannya? Ada aja yang disambung-sambungin. Emang Paulus nih gila, luar biasa pengaruhnya. Luar biasa pengaruhnya. Jadi fix ya, yang kalian ikuti itu adalah jejak rekam dan jejak perkataannya Paulus. Karena ada tertulis, kejadian dan kebetulan, bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin, pasal 1 masuk angin, ayat 2 kena doktrin. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya sedikit botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk, penyesat kafir menolak. Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas dan kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Penyesat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis, si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan limbah Yunani. Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang itu kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang itu kutukan. Hah? Sekali lagi, kalau ditanya kafir bertanya, warisan penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Sinchan si bocah nakal. Oleh karena itu Islam datang memberantas dan menangkal, didasari akal, logika, iman, kebenaran yang kekal. Lanjut, stay tune. Gua nggak bisa ngomong kalau Bang Kaisar udah bicara. Ada aja deh. Ayo silakan Bang Jerok. Selamat malam, selamat sore, selamat. Tapi kan aku kan tadi bilang aku kan orangnya sangat tersiksa. Betul. Dan aku Jul. Ya, selamat sore. Selamat sore. Silakan Bang Malak. Tunggu. Julius. Nah. Oke. Halo. Tunggu. Ribut gak ini? Iya. Sorry. Ya, yang lain tunggu dulu. Ini Bang Jerok. Silakan Bang. Naikkan. Selamat sore Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anoki Adonai. Enggak. Tadi tumbang sebentar ya kan. Cuman mau dengan kehebohan noten-noten ini kan tadi nengok Nora jalan-jalan ya kan. Banyak mengatakan framing Nora begini. Tadi di mall. Tumbang panas Oten. Nora jalan-jalan ke mall ya kan, beli baju. Bilang, "Nor, kau kalau belanja di mall itu beda, jangan di pasar. Harganya berapa nih,Ok? 500. Bayar loh, bayar. Islam nggak pernah pelit loh. Bayar, jangan kayak Oten. Aku pernah dulu mengok di mall Oten, nawar bos, di mall nawar. Nawar ya? Nawar. Keluarga baju ini Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Turunkan harganya. Nawar, Kak. Bisa 200 Kak. Kakak pikir ini pasar apa, nawar-nawar di mall, beli di pasar. Iya, samanya kayak pasar ini, cuma beda pakai AC aja. Lu beda, pikirlah kakak ke pasar kan. Bilang kan Oten ada salibnya di kalung. Kakak ini Kristen nih katanya. Itulah Oten panas. Jadi framing Nora begini tadi di loopnya di live-nya Faruk ya kan, jalan-jalan ke mall. Faruk pun pakai kacamata hitam, kacamatanya beli di Golgota kacamata beli. Jadi Oten mengatakan Nora begini segala macam apa masuk tadi di mall. Iya cuman Faruk itu beli di toko saya itu
Iya. Levar itu beli di toko saya itu di Golgota itu. Cuma tadi Nora mau buka sendal kayak logika, ya kan? Jangan buka sendal kau, pakai logika, jangan pakai sendal, pakai sendal, pakai sendal. Ke Podomoro jalan-jalan, wah main kali lah, belanja harga 500 bayar. Kita nggak kayak Oten Nora, bayar 700 bayar. Berapa tengok nih harganya bener? Harganya 1.200.000 bayar, bayar. Bukan kaleng-kaleng, Islam bukan kaleng-kaleng, gue bilang. Panas Oten, rungkat kau malah, rungkat. Boleh, bos. Apalagi kau, silakan, sekali kau. Ya, ini kebetulan tadi kan waktu Edis naik tadi kan, ini kan kita pendengar ini agak bingung. Edisnya bilang di mana dalam kitab Taurat itu ada tompel, lalu dibalikin lagi. Gimana yang benar ini? Kau mau ngapain? Kau mau ngapain? Woi, kau mau ngapain? Jangan bawa Edis di sini. Edis itu penghujat, tahu kau? Aduh. Kau mau ngapain di sini? Kau mau bertanya atau mau berdiskusi di sini? Lo kok panas? Kau mau ngapain, Nay? Kau mau berdiskusi atau ngapain? Kau mau ngadu-ngadu Edis di sini? Nggak boleh kan nanya, nggak boleh nanya, kalau nggak boleh ya turun saya. Nanya, jangan Edis yang kota-kota sini, penghujat itu. Lah iya, kita ini kan pendengar tadi. Supaya kau dengarkan aja di room dia. Kau dengarkan di room dia sana, jangan di sini. Goblok kau ini. Panas nih ya. Kok panas orang penghujat sama kayak kau